Ichinose Shiki hanyalah anak nakal biasa yang baru saja dikeluarkan dari sekolah. Tapi semuanya berubah ketika seorang pria misterius menyerangnya dan membunuh ayah angkatnya. Saat itulah ia mengetahui bahwa sang ayah ternyata memiliki darah iblis dalam tubuhnya. Demi membalas dendam, Shiki pun memutuskan untuk menguasai kekuatan itu. Dulu kala, ras iblis yang disebut Oni hidup di Jepang. Mereka menghancurkan segalanya dan membantai manusia sesuka hati. Tak ada satupun yang berani melawan mereka, sampai akhirnya muncul seorang pria pemberani bernama Momotaro. Ia menyerang markas Oni dan membunuh ribuan dari mereka. Tapi itu baru awal dari perang panjang antara Momotaro dan para Oni, yang terus berlangsung hingga zaman modern. Tanpa tahu bahwa legenda kuno itu terhubung langsung dengan nasibnya, seorang remaja bernama Ichinose Shiki sedang membersihkan koleksi senjata apinya sambil menelpon temannya. Ia menertawakan fakta bahwa ia baru saja dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi, dan bahkan mengaku lega karena tak harus lagi melihat wajah menyebalkan teman-teman sekelasnya setiap hari. Saat itu, ayah angkatnya, Ichinose Tsuyoshi, datang dan langsung memukul kepalanya, menuntut penjelasan kenapa Shiki bisa dikeluarkan. Shiki menyuruhnya pergi dan tidak ikut campur. Tsuyoshi, kesal dengan sikapnya, ingin memukulnya lagi karena merasa Shiki sudah tidak tahu berterima kasih. Tapi kali ini, Shiki berhasil menghindar. Tsuyoshi lalu bertanya soal semua senjata yang dimiliki Shiki, karena mereka seharusnya hanya menjalankan toko anggur, bukan toko senjata. Shiki membalas sinis, mengatakan toko itu hampir tak punya pelanggan karena semua orang tahu siapa pemiliknya. Tsuyoshi membalas dengan mengejek Shiki yang sok jagoan padahal baru saja dikeluarkan dari sekolah. Shiki, yang merasa semuanya sudah jadi pribadi, dengan dingin berkata bahwa ia tak ingin menjadi pecundang seperti Tsuyoshi, dan ia lega mereka tak punya hubungan darah. Perkataan itu menusuk hati lelaki tua itu. Tapi Tsuyoshi hanya mendesah dan turun karena ada urusan bisnis. Saat pergi, ia sempat berharap ada orang kaya yang mau mengadopsi Shiki. Shiki kembali melatih bidikannya, tapi tiba-tiba terdengar ledakan dari luar. Ia keluar rumah dan melihat kabut tebal menyelimuti jalanan. Dari dalam kabut, semburan kabut hitam keluar dan menjatuhkannya. Kabut itu lalu meraih kakinya dan menyeretnya ke jalan. Saat Shiki mencoba berdiri, seorang pria tua berpakaian putih muncul dan langsung menyerangnya. Namun, Tsuyoshi tiba-tiba muncul dan menabrakkan mobilnya ke pria itu, lalu menyuruh Shiki masuk ke dalam mobil. Ia mengemudi secepat mungkin, mengatakan bahwa satu-satunya cara bertahan adalah kabur dari negara ini. Shiki kebingungan, bertanya kenapa ayah angkatnya bisa membunuh orang dengan mobil. Tapi Tsuyoshi menjawab bahwa pria itu belum mati, dan mereka harus menjauh sejauh mungkin. Wajah Tsuyoshi terlihat panik dan serius. Ia mengatakan bahwa Shiki adalah keturunan Oni, dan pria yang menyerangnya adalah keturunan Momotaro. Shiki tak percaya dan mengira ini cuma lelucon. Tapi Tsuyoshi bersikeras bahwa ini kenyataan. Tiba-tiba, sebilah kabut hitam menembus atap mobil. Tsuyoshi menghindar dengan cepat. Jendela mobil langsung tertutup oleh kabut tebal, membuat mereka tak bisa melihat apapun. Tsuyoshi menepi di dekat sebuah gudang kosong dan segera keluar, menyuruh Shiki untuk bersembunyi. Namun, mobil itu tiba-tiba meledak. Saat Tsuyoshi menoleh, Shiki sudah tak ada. Ia melihat kabut hitam mengarah ke gudang, dan langsung menyadari bahwa anaknya diculik ke sana. Di dalam gudang, Shiki mendapati dirinya terperangkap dalam jaring raksasa yang terbuat dari kabut hitam. Di depannya berdiri pria menakutkan bernama Momoya Samidare. Samidare mengatakan bahwa darah Oni dalam tubuh Shiki membuatnya tak lebih dari hama, dan tugas agensi Naito adalah membasmi hama. Shiki masih syok karena Samidare bisa selamat setelah tertabrak mobil. Tsuyoshi pun datang, mengatakan bahwa legenda Momotaro adalah kisah nyata. Selama ribuan tahun, keturunan Momotaro dan Oni terus berperang. Para keturunan Momotaro kemudian membentuk agensi Naito, yang memberi mereka keunggulan, memaksa para Oni bersembunyi di tengah manusia demi bertahan hidup. Shiki bingung dengan semua yang ia dengar, tapi Tsuyoshi menyuruhnya percaya pada ayahnya. Samidare menciptakan dua pedang dari kabut hitam. Sebagai balasan, Tsuyoshi juga mengeluarkan kekuatan serupa. Mereka bertarung habis-habisan, melepaskan gelombang kejut kuat. Tsuyoshi berhasil mendorong Samidare mundur, tapi Samidare mengatakan bahwa Tsuyoshi jauh lebih lemah dari dulu. Ia menjelaskan bahwa kabut hitam adalah kekuatan unik milik keturunan Momotaro, dan bahwa Tsuyoshi dulunya adalah seniornya di agensi Naito. Shiki terkejut, tak menyangka bahwa ayah angkatnya juga keturunan Momotaro. Namun, Tsuyoshi berkata bahwa ia sudah meninggalkan semua itu. Samidare lalu bertanya apakah Tsuyoshi juga sudah lupa seberapa berbahayanya Oni. Dan karena melindungi Oni, Tsuyoshi pun harus dilenyapkan. Tapi Tsuyoshi menjawab dengan satu serangan balasan. Keduanya bertarung dengan kekuatan seimbang. Sementara itu, Shiki hanya bisa menyaksikan dengan bingung. Samidare terus menanyakan alasan Tsuyoshi melindungi monster yang katanya hanya tahu cara menghancurkan. Tsuyoshi menyuruh Shiki diam, lalu mencoba memberikan serangan serius ke Samidare. Tapi Samidare jauh lebih cepat dari dugaan. Ia dengan mudah menghindar, lalu menyerang Tsuyoshi dengan pukulan-pukulan cepat yang melukai tubuhnya parah hingga membuatnya pingsan. Shiki sangat terpukul melihat ayahnya berdarah. Dengan marah, ia mengutuk Samidare dan bersumpah akan membunuhnya. Namun, Samidare hanya menjawab tenang, mengatakan bahwa mereka berdua akan segera mati. Saat itu, Tsuyoshi yang terluka parah memegang kaki Samidare. Pria itu bertanya kenapa Tsuyoshi sampai sejauh ini hanya untuk melindungi Oni. Tsuyoshi menjawab pelan bahwa ia tak butuh alasan untuk melindungi anaknya.
Shiki belum menyakiti siapapun, dan membunuhnya hanya karena darah yang diwarisinya adalah hal yang salah. Samidare menciptakan pedang dari kabut hitam, siap menghabisinya. Tapi saat itu, amarah Shiki memuncak. Matanya memerah, darah mulai keluar dari pori-pori wajahnya, dan tanduk iblis tumbuh dari kepalanya. Dengan teriakan penuh kemarahan, Shiki bersumpah akan membunuh Samidare. Saat Samidare menoleh, ia terkejut melihat Shiki sudah terbebas dari jaring kabut. Beberapa senjata dari darah tiba-tiba muncul di sekitar wajahnya, namun Samidare masih cukup cepat untuk memblokir semuanya. Tapi Shiki sudah tak berada di tempat semula. Samidare mencari keberadaannya, lalu mendongak dan melihat tetesan darah dari langit-langit. Di sana, Shiki menggantung terbalik seperti kelelawar, tubuhnya penuh darah. Samidare sadar, Shiki sudah benar-benar terbangun dan kini bisa menggunakan kekuatan darahnya untuk bertarung. Namun itu bukanlah hal yang paling menakutkan dari Oni. Tiba-tiba, Shiki menerjang dan mendorong Samidare mundur dengan kekuatan besar. Samidare mencoba membalas, berhasil menghantam tubuh Shiki hingga lengannya putus. Tapi hanya beberapa detik kemudian, lengan itu tumbuh kembali. Shiki tertawa seperti orang gila, sementara Samidare mulai berkeringat, ia sadar pertarungan ini tak akan mudah. Shiki memanifestasikan banyak senjata dari darah, lalu menembakkan semuanya ke arah Samidare. Samidare terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan itu. Namun, Shiki menembakkan rudal darah raksasa. Samidare berhasil menghindar dengan selisih tipis, dan rudal itu meledak di belakangnya. Terdesak, Samidare melemparkan pedangnya, berharap bisa menjatuhkan Shiki. Tapi Shiki dengan cepat mendekat dan menendangnya keras. Samidare, yang sudah kelelahan, tak sempat menghindar. Ia jatuh, dan wajahnya diinjak Shiki sebelum tubuhnya dihujani amunisi darah seukuran 1 batalion militer. Anehnya, Samidare masih bertahan meski tubuhnya penuh luka. Tapi tiba-tiba, Shiki jatuh lemas. Semua senjata darahnya hancur, dan transformasinya menghilang. Ia menatap tangannya yang berdarah, bingung, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Samidare menyadari bahwa ini adalah reaksi umum dari Oni yang baru pertama kali membangkitkan kekuatannya. Dengan tenaga terakhir, ia menciptakan pedang kabut hitam dan hendak menghabisi Shiki. Namun, sebelum serangan itu sampai, Tsuyoshi melompat dan melindungi Shiki dengan tubuhnya sendiri. Samidare bertanya, bagaimana mungkin Tsuyoshi masih mau mengorbankan nyawanya untuk anak seperti Shiki, setelah melihat bentuk Oninya yang mengerikan. Tapi Tsuyoshi hanya mengingat saat Shiki masih kecil dan lucu. Ia menjawab bahwa menjadi seorang ayah yang bahagia, meski hanya sebentar, bukanlah hal yang buruk. Saat itu, warga sipil mulai berdatangan setelah mendengar suara ledakan. Suara sirine pemadam kebakaran terdengar di kejauhan. Melihat situasi mulai ramai, Samidare memutuskan untuk mundur. Ia berubah menjadi kabut hitam dan menghilang, meninggalkan Tsuyoshi yang sekarat dan Shiki yang masih terguncang. Shiki panik, mencoba membopong Tsuyoshi dan berkata akan memanggil ambulans. Tapi Tsuyoshi menahannya. Ia tahu waktunya sudah habis dan hanya ingin bicara untuk terakhir kalinya. Dengan suara lemah, Tsuyoshi berkata bahwa ia tak pernah bisa memberitahu Shiki soal garis keturunannya karena itu sama saja dengan memberinya beban bahwa orang-orang seperti Samidare akan datang untuk membunuhnya. Tapi sekarang, satu-satunya hal yang bisa ia minta hanyalah, jadilah kuat, kalahkan warisan Momotaro dan para Oni, dan hiduplah dengan bebas, bahagia. Shiki menangis, menyuruh ayahnya diam. Ia berkata mereka belum selesai bicara, dan bahwa mereka masih bisa mengobrol setelah Tsuyoshi sembuh. Tapi Tsuyoshi hanya tersenyum pelan, lalu menghembuskan napas terakhirnya. Tubuh Tsuyoshi jatuh ke tanah. Shiki menangis keras, mencoba membangunkannya, tapi sia-sia. Tiba-tiba, seorang pria datang dengan sepatu roda. Shiki menoleh, tapi pria itu langsung memukul kepalanya hingga pingsan. Lalu membawanya pergi, ke tempat di mana orang seperti Shiki bisa menjadi lebih kuat. Saat tak sadarkan diri, Ichinose Shiki bermimpi tentang masa kecilnya, saat ia bermain di taman, diawasi oleh ayahnya yang tersenyum hangat. Tapi mimpi itu berubah jadi mimpi buruk, memperlihatkan kematian Tsuyoshi di tangan Momoya Samidare. Shiki terbangun dengan napas terengah dan langsung menatap mata merah Samidare yang menakutkan. Namun, saat melihat sekeliling, ia sadar bahwa dirinya telah diikat erat di sebuah kursi, mulutnya tersumpal. Ia berada di aula besar dan kosong. Di belakangnya, pria dengan sepatu roda, penculiknya, sedang melakukan push-up dengan satu tangan sambil memegang payung. Begitu melihat Shiki sadar, pria itu berdiri dan memperkenalkan diri. Namanya Mudano Naito. Ia sesama Oni, dan langsung memperlihatkan tanduknya. Shiki masih terlalu bingung untuk mencerna semua yang terjadi. Naito menolak memberitahu mereka berada di mana, tapi mengatakan bahwa jenazah ayahnya disimpan dengan aman. Ia membawa Shiki ke tempat ini untuk dievaluasi. Tiba-tiba, Naito meluncur ke papan tulis di pojok aula dengan kecepatan tinggi, menunjukkan betapa efisiennya sepatu roda dibanding berjalan. Ia lalu mulai menjelaskan sejarah agensi Momotaro, lembaga yang sejak dulu mencari orang-orang dengan kemampuan mengendalikan kabut hitam, lalu menjadikan mereka senjata. Untuk melawan mereka, para Oni membentuk agensi mereka sendiri. Tugas Naito adalah menemukan Oni yang baru terbangun seperti Shiki, lalu mengevaluasi apakah mereka layak bergabung. Setelah itu, ia mengembalikan papan tulis ke tempatnya dan melepaskan penyumbat mulut Shiki. Begitu bisa bicara, Shiki langsung berteriak agar dilepaskan, mengancam akan membunuh Naito jika ia menyakiti tubuh ayahnya. Naito tak terpengaruh.
Ia hanya mencatat dan langsung mengurangi 1 poin dari skor Shiki, yang katanya sudah bernilai 0 sejak awal. Ia menyebut Shiki bodoh karena tak paham maksud, disimpan dengan aman, yang sudah ia sebutkan. Shiki marah dan tak percaya pada orang seperti Naito. Tapi Naito tak peduli, dan mengatakan bahwa evaluasi tetap harus berjalan. Setiap kali Shiki mengumpat, poinnya dikurangi terus-menerus. Naito menyuruhnya bekerja sama kalau ingin lulus. Tapi Shiki tak peduli dengan evaluasi. Ia hanya ingin bebas. Ia mencoba menahan amarah, tapi tetap tak bisa. Naito menyuruhnya berhenti menatap dengan pandangan mengancam, tapi Shiki justru makin emosi. Akhirnya, Naito memutuskan memakai cara non-standar karena cara biasa tak mempan untuk orang gila. Ia melepas dasinya dan tiba-tiba mencekik Shiki dengan kuat. Shiki panik, kesulitan bernapas, dan Naito berkata bahwa sifat asli makhluk akan muncul saat nyawanya terancam, dan itu yang ingin ia lihat. Darah mulai mengalir dari wajah Shiki. Ia kehilangan kesadaran, namun, darah itu malah bereaksi. Kekuatan Shiki terbangun, darahnya berubah menjadi paku-paku tajam yang menyerang Naito. Tapi Naito menghindar dengan mudah. Tiba-tiba, senapan gatling dari darah muncul dan diarahkan ke kepala Naito. Shiki, yang kini mengamuk, menembakkan peluru bertubi-tubi. Sayangnya, serangan itu tak mengenai sasaran. Naito melindungi dirinya dengan payung yang dilapisi darah. Ia lalu mengurangi 100 poin dari skor Shiki karena menurutnya Shiki bahkan tak tahu cara pakai kekuatannya dengan benar. Naito pun memutuskan untuk menunjukkan bagaimana cara menggunakan kekuatan darah dengan benar, meski tahu Shiki tak akan mengingatnya setelah mengamuk. Shiki menerjang, tapi Naito sudah siap. Beberapa menit kemudian, Shiki tersadar dalam kondisi lemah, tak mengerti apa yang barusan terjadi. Saat melihat tangannya yang berlumuran darah, ia panik, ia kehilangan kendali lagi. Naito, yang duduk santai di atas tubuhnya, mengatakan bahwa kehilangan kesadaran saat mengamuk itu wajar bagi Oni baru. Aula tempat mereka bertarung kini berantakan. Shiki menyuruh Naito berhenti ceramah. Tapi Naito menanggapi dengan menyingkirkan payung darahnya, mengatakan bahwa ia tak pernah kehilangan kendali karena ia menguasai kekuatannya sepenuhnya. Ia lalu berkata bahwa Shiki didiskualifikasi dari agensi Oni. Shiki makin bingung, tapi satu hal ia tahu pasti, Mudano Naito sangat kuat. Dengan menelan harga dirinya, Shiki memohon agar bisa menjadi bawahannya. Ia ingin menjadi kuat dan membalas kematian ayahnya. Namun, Naito menolak mentah-mentah. Ia berkata bahwa orang seperti Shiki, yang tak pakai otak saat bertarung, selalu jadi korban pertama di medan perang. Ia menyebut Shiki sebagai beban, tak bisa mengendalikan kekuatan maupun pikirannya. Shiki berusaha menahan amarahnya, tapi Naito mengatakan sudah waktunya menyingkirkan Oni tak berguna seperti dia. Ia lalu memotong ibu jarinya dengan cincin khusus, dan dari darahnya tercipta sebuah payung berduri. Melihat itu, Shiki mendapat ide untuk membalikkan keadaan. Ia berlari menjauh, lalu menerjang sambil menggesek-gesekkan tinjunya ke lantai hingga berdarah. Naito langsung mengubah payungnya menjadi perisai berduri, siap menghadapi serangan. Shiki melompat, gerakan yang sudah Naito perhitungkan. Tapi tiba-tiba, Shiki mengubah arah dengan dorongan paku darah ke samping, lalu menembakkan pistol darah ke wajah Naito dengan kekuatan penuh. Ia terpental karena ledakannya sendiri. Ia sempat berpikir berhasil, namun ternyata, Naito memblokir peluru itu hanya dengan jarinya, lalu menghancurkannya seketika. Ia bahkan tak memberi Shiki pujian apapun karena menurutnya serangan itu masih dilakukan dalam kondisi setengah mengamuk. Saat Shiki kembali kehilangan kendali, Naito memutuskan untuk menghabisinya. Ia menciptakan sangkar pelindung dan memanggil pemanah dari darahnya, siap menembak kapan saja. Namun, di saat itu juga, Naito melihat sesuatu yang tak ia duga. Shiki menolak mengamuk. Ia mencoba menahan naluri liarnya dan mulai mengendalikan kekuatannya. Melihat itu, Naito membatalkan serangannya. Shiki merasa bangga. Untuk pertama kalinya, ia berhasil mengendalikan kekuatannya sendiri. Namun, Shiki terjatuh ke tanah karena kehabisan tenaga. Naito terkejut. Ia tidak menyangka Shiki bisa mengendalikan kekuatannya sekaligus menekan mode berserker, hal yang sangat langka bahkan di kalangan Oni. Ia pun bertanya bagaimana Shiki melakukannya. Tapi Shiki hanya menjawab licik, aku akan kasih tahu kalau kau menerimaku sebagai bawahan. Naito menjawab singkat, akan kupikirkan, dan Shiki menganggap itu sebagai jawaban, ya. Shiki lalu menjelaskan bahwa saat Naito tadi berbicara soal teknik darah, ia tidak mengerti sama sekali. Tapi begitu melihat Naito mengiris jarinya dan membentuk senjata dari darah, ia jadi dapat ide. Karena mereka dalam kondisi yang sama, ia mencoba menirukannya, dan, entah bagaimana, berhasil. Ia tidak tahu detailnya, hanya membiarkan lengannya berdarah sambil memaksa darahnya membentuk senjata dengan teriakan dalam hati. Shiki pun dengan antusias bertanya pendapat Naito. Namun, Naito menjawab dingin. Ia bilang itu cara bodoh. Menurutnya, remaja emosional seperti Shiki biasanya paling sulit mengendalikan darah, sedangkan orang rasional seperti dirinya punya peluang terbaik. Tapi Shiki justru tidak mengikuti logika maupun menyerahkan diri pada amarah. Ia hanya mengandalkan naluri mentah untuk menaklukkan darahnya. Menurut Naito, cara itu memang kasar, tapi berpotensi kuat. Ia pun mulai bingung harus berbuat apa terhadap kasus unik seperti ini. Tiba-tiba, Shiki berkata bahwa ia membutuhkan kekuatan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, Ichinose Tsuyoshi. Ia meminta agar Naito mau menerimanya sebagai bawahan dan melatihnya, karena ia ingin berguna.
Namun, Naito menolaknya. Ia mengubah payungnya jadi tombak dan mengatakan bahwa Shiki terlalu berisiko untuk dilepas ke masyarakat. Ia bahkan tidak tahu cara mengendalikan kekuatannya sendiri, dan hanya nekat bertindak. Ia bilang tidak bisa menerimanya sebagai bawahan, lalu seolah hendak menusuk Shiki, tapi justru menghantam lantai di samping kepala Shiki. Aku tidak akan menerimamu sebagai bawahan, katanya. Tapi sebagai murid, Shiki bingung. Ia menganggap keduanya sama saja. Naito lalu menjelaskan bahwa Shiki hampir lulus ujian, tapi ia akan diberi satu kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya. Karena Shiki masih belum mengerti, Naito mulai menjelaskan dari awal. Ia berkata bahwa saat ini mereka berada di pulau bernama Hell's Doorstep, yang dulunya disebut Onigashima. Dahulu, tempat ini adalah medan pembantaian para Oni oleh Momotaro. Tapi sekarang, pulau ini menjadi tempat perlindungan Oni. Di tengah pulau berdiri Akademi Rasetsu, sekolah militer untuk melatih para Oni melawan agensi Momotaro. Shiki panik saat menyadari ia berada di pulau, tapi Naito menepuk wajahnya dan bilang itu tidak penting. Yang penting, akademi ini akan mengajarkannya segalanya, dari pelajaran umum, teknik darah, bela diri, hingga sejarah perang Oni dan Momotaro. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya adalah wali kelas Shiki. Naito mulai menjabarkan sistem pendidikan di akademi itu, tapi semua terasa terlalu rumit bagi Shiki, yang menurut Naito punya otak seukuran kacang. Tapi Shiki tidak peduli dengan semua itu. Yang ingin ia tahu hanya satu, apakah ia bisa cukup kuat untuk membalas dendam. Naito tidak memberi janji, ia hanya berkata, kalau Shiki tidak cukup kuat untuk menghadapi agen Momotaro, ia akan dikeluarkan. Tak lama setelah itu, Shiki sudah mengenakan seragamnya dan bersiap ke sekolah barunya dengan semangat. Tapi Naito mengingatkan bahwa ada siswa lain yang juga lulus tahun ini, dan kemungkinan besar Shiki adalah yang paling lemah di antara mereka. Mendadak, Shiki teringat ayahnya dan bertanya soal jenazahnya. Naito menjawab bahwa mereka menyimpannya di kamar mayat, agar Shiki bisa mengurus pemakamannya sendiri sesuai keyakinannya. Shiki murung memikirkan ayahnya, tapi Naito langsung memotong, jangan buang waktu jadi idiot melankolis. Fokuslah jadi kuat, balas dendammu. Shiki pun berkata bahwa Naito sebenarnya orang baik, membuat Naito malu sendiri dan pergi sambil berkata, kalau kau tidak sampai ke kelas sebelum aku, kau langsung dikeluarkan. Entah bagaimana, Shiki berhasil menyusulnya. Sesampainya di depan kelas, Shiki bertanya bagaimana cara masuk yang paling keren, supaya auranya maksimal. Sebagai jawaban, Naito langsung menendangnya masuk ke dalam kelas. Shiki mengeluh, merasa penampilannya tidak keren, dan bilang ia punya utang aura. Ia meminta tisu pada anak bertopeng bernama Kougasaki Jin untuk menghentikan mimisannya. Ternyata, Jin adalah salah satu Oni terkuat, bahkan lebih hebat dari guru mereka. Ia memperingatkan Shiki agar tidak berbicara padanya. Shiki kesal dan mengejek Jin karena belum punya tanduk. Tapi Jin langsung menunjukkan tanduknya dan berkata, pemula bodohlah yang terus pamer tanduk karena belum bisa mengendalikannya. Perkataan itu menyinggung Sazanami Kuina, Oni lain yang tanduknya masih muncul terus. Ketegangan pun mulai memuncak, apalagi karena Shiki semakin dekat ke arah Jin. Tapi sebelum konflik pecah, Naito tiba-tiba muncul di belakang mereka. Aneh, Shiki tiba-tiba sudah duduk di samping Jin tanpa sadar kapan berpindah. Jin pun ikut terkejut. Tanpa buang waktu, Naito mengumumkan pelajaran pertama mereka, permainan kejar-kejaran. Ia membawa seluruh murid ke hutan Shinra, dan memberi waktu 1 jam bagi mereka untuk kembali ke akademi tanpa tertangkap olehnya. Kalau tidak berhasil, mereka langsung dikeluarkan. Shiki memprotes, tapi diabaikan. Naito juga berkata bahwa murid bebas menggunakan kekuatan mereka. Ia sendiri hanya akan menggunakannya jika ada yang masuk mode mengamuk. Jin dengan percaya diri berkata bahwa ia bisa mati kalau tidak memakai kekuatannya. Tapi Naito tidak peduli. Ia bahkan menantang, siapapun yang bisa membunuhnya, langsung dinyatakan lulus dan bebas masuk pasukan manapun untuk melawan Momotaro. Ia menutup penjelasannya dengan satu kalimat, akademi ini dibuat untuk mempersiapkan kalian menghadapi dunia nyata. Aku akan menguji kalian di setiap langkah. Lalu ia bertanya, kalian siap? Shiki menjawab dengan semangat, aku akan memberikan segalanya, dan lulus ujian ini. Naito kemudian mengungkapkan bahwa ada satu aturan lagi, lalu mengeluarkan 2 bola yang ukurannya masih lebih kecil dari milik Shiki. Ia memberitahu para murid bahwa mereka harus membawa 1 bola saat tiba di akademi untuk bisa lulus ujian ini, lalu tiba-tiba melempar bola-bola itu ke area terlarang. Para murid mengira bahwa karena hanya ada 2 bola, mereka harus bertarung untuk mendapatkannya. Tapi kemudian, Naito menjelaskan bahwa mereka akan dibagi menjadi beberapa tim. Tim pertama terdiri dari Shiki, Jin, dan gadis pemalu berambut merah muda bernama Homare. Tim kedua terdiri dari anak berandalan bernama Yuji dan kutu buku bernama Ikari. Sedangkan tim ketiga terdiri dari Rokuro, yang gugup, dan Kuina, yang tampaknya paling percaya diri di antara semua yang hadir. Naito memberitahu ketiga tim bahwa ia akan masuk ke zona terlarang 15 menit setelah mereka, agar mereka memiliki waktu awal. Namun, Shiki menyela dan mengatakan bahwa dia tidak mau bekerja sama dengan orang aneh bertopeng. Naito mengatakan bahwa dia akan dikeluarkan jika tidak bisa bekerja dalam tim, dan akhirnya Shiki terpaksa menarik kembali kata-katanya. Setelah itu, Homare dengan sopan memperkenalkan diri kepada Shiki, yang belum pernah berinteraksi dengan perempuan seumur hidupnya. Ia langsung merasa gugup dan berdebar-debar saat melihat Homare mendekatinya, lalu dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan melindunginya.
Homare jadi salah tingkah dan berkata bahwa ia tidak perlu sejauh itu, karena dia hanya tidak ingin merepotkan Shiki. Kemudian, dia pergi untuk memperkenalkan diri kepada Jin, tapi Jin, yang merupakan penggemar Eiji dari Tate, bahkan tidak menggubrisnya. Harga diri Homare yang rendah langsung runtuh, dan ia mulai menangis sambil meminta maaf karena telah menyapanya. Shiki pun berteriak kepada Jin karena telah menyakiti perasaan Homare. Ia lalu mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa dia tidak seharusnya merusak wajah imutnya dengan menangis. Ia kemudian kembali mengejek Jin, tapi Jin, si penggemar Tate, menyuruhnya berhenti bersikap seperti seorang beta sim. Naito lalu menyela pertengkaran mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam zona, karena mereka tidak punya waktu seharian. Jin dan Shiki langsung berlari ke hutan terlarang, dan setelah beberapa saat kebingungan, Homare akhirnya mengikuti mereka. Di dalam hutan, Jin mulai melompat-lompat di antara pepohonan seperti ninja dari Naruto, sambil memikirkan bahwa membunuh Naito akan membuatnya lulus dan mendapatkan hak untuk memilih skuad manapun yang ia inginkan. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk berada di garis depan dan menghadapi musuh terbesarnya lagi. Namun, tiba-tiba Shiki mencoba menyerangnya dari belakang, membuyarkan pikirannya. Jin bertanya apa yang salah dengannya, dan Shiki menjawab bahwa dia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih kuat. Jin pun siap bertarung dan membuka topengnya, memperlihatkan bekas luka mengerikan di sekitar mulutnya. Shiki merasa ngeri, tapi dia berkata bahwa hanya orang lemah yang pamer bekas luka lama. Namun, Jin tidak terpancing. Jin lalu membuka sarung tangannya, memperlihatkan tangannya yang penuh bekas jahitan. Dia merobek salah satu jahitan, mengeluarkan darah, dan mengubahnya menjadi gergaji bundar. Shiki kaget melihat hal itu dan berpikir bahwa penulis Chainsaw Man akan menuntut mereka karena menjiplak. Jin menyuruh Shiki untuk lari jika takut, tapi Shiki menjawab bahwa jika dia lari sekarang, dia tidak akan bisa membalas dendam atas kematian ayahnya. Jin terdiam mendengar itu, tapi kemudian ia berubah menjadi menakutkan dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah saling mengerti. Shiki menjawab bahwa dia memang tidak ingin mengerti Jin, lalu menggigit ibu jarinya untuk mengeluarkan darah. Namun, kali ini dia gagal mengubahnya menjadi pistol dan mulai panik, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan agar bisa mengaktifkannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk bertarung dengan sebatang kayu, karena itu satu-satunya pilihan. Tapi dia segera menyadari bahwa dia bukan tandingan Jin, yang bisa menebang pohon hanya dengan satu ayunan gergaji tangannya. Sementara itu, Homare sedang mencoba mencari kedua anak laki-laki itu, ketika tiba-tiba dia mendengar suara keras dari pohon yang tumbang. Dia langsung panik, dan rasa minder kembali muncul, merasa bahwa dia tidak pantas berada di tempat seperti ini. Namun, dia sedikit terhibur saat mengingat bahwa Shiki memanggilnya imut, dan dia memutuskan untuk mencari Shiki, tanpa sadar bahwa dia hanya beberapa langkah dari salah satu bola. Pada saat yang sama, Shiki sedang mencoba bertarung melawan Jin dengan tangan kosong. Jin bahkan tidak menggunakan kekuatan gergajinya, tapi tetap bisa mengalahkannya dengan mudah. Shiki terus bertanya-tanya bagaimana Jin bisa mengendalikan kekuatannya dengan begitu mudah, tapi kemudian dia sadar bahwa kemampuan Jin berbeda dari tornado miliknya. Dia kehilangan fokus karena berpikir terlalu banyak, dan Jin berhasil menjatuhkannya dengan satu pukulan. Shiki merasa frustrasi karena itu, dan Jin memutuskan untuk membiarkan pecundang itu menangis sendirian. Namun, saat Jin mulai berjalan pergi, Shiki kembali bangkit dan berkata bahwa pertarungan belum selesai. Jin yang kesal langsung mengirimkan gergaji ke arahnya, dan tepat pada saat itu Homare muncul. Karena naluri bertahan hidupnya yang buruk, Homare tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan tepat ke arah serangan. Shiki panik melihat itu dan berhasil menyelamatkannya, meski tubuhnya sedikit terluka karena terkena serangan. Dia segera bangkit dari atas tubuh Homare dan menyuruh Jin untuk meminta maaf padanya. Tapi Jin menjawab bahwa kalau dia mati karena serangan selemah itu adalah salahnya sendiri. Shiki marah mendengarnya, tapi tiba-tiba, dia mendengar Homare mengulang-ulang kata, maaf, seperti doa. Dia menyuruh Homare untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, tapi Homare dalam keadaan seperti kerasukan dan tiba-tiba mimisan. Darah itu perlahan berubah menjadi sosok manusia raksasa, dan baik Jin maupun Shiki panik, bertanya-tanya makhluk apa ini, seperti keluar dari Attack on Titan. Homare menyuruh mereka lari karena Titan perempuannya akan membunuh mereka. Begitu dia selesai bicara, Titan perempuan itu menghantam tanah dengan kekuatan penuh, dan Shiki nyaris terkena serangannya. Jin, di sisi lain, langsung melompat ke arah Titan perempuan untuk melawan, tapi gergajinya tidak bisa memberikan kerusakan yang berarti. Shiki bertanya apakah Homare tidak bisa menghentikan makhluk itu. Namun, Homare minta maaf karena dia tidak bisa melakukan apapun. Tiba-tiba, dia pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah, dan Shiki memutuskan untuk membawanya menjauh dari Titan perempuan itu agar bisa membantunya. Namun, dia terkejut saat melihat Titan itu malah melindungi Homare, dan bahkan Jin bertanya-tanya apakah darah Homare memiliki kehendak sendiri. Tiba-tiba, Titan perempuan itu mulai memuntahkan darah dengan hebat. Saat Jin bersembunyi di balik batu, Shiki terkena serangan itu secara langsung. Homare yang menangis meminta Titan perempuan itu berhenti memanggilnya, kakak. Shiki bingung mendengarnya. Homare sekali lagi menyuruhnya lari, tapi Shiki menolak dan berkata bahwa Homare akan mati karena kehabisan darah jika dia tidak membantunya, dan dia tidak ingin melihat orang lain mati di hadapannya lagi. Tiba-tiba, Titan perempuan itu mengeluarkan raungan kuat yang guncangannya terasa bahkan hingga ke para siswa lain di luar hutan.
Naito mengamati semua itu dari atas pohon dan memutuskan untuk membiarkan Shiki dan Jin mencoba mengatasi kemampuan pelepasan darah Homare sebelum dia turun tangan. Kembali ke lokasi pertarungan, Shiki mencoba melukai dirinya sendiri untuk mengeluarkan darah dan menggunakannya sebagai senjata, tapi tidak berhasil. Titan perempuan itu menyerangnya dan dia berhasil menghindar, namun Titan itu kemudian mengambil batu-batu besar dari tanah dan melemparkannya ke arah Shiki. Ia terkena salah satu batu dan terlempar jauh, tapi yang paling menyakitkan baginya adalah betapa lemah dirinya saat ini. Dia belum pernah kalah dalam pertarungan sebelumnya, tapi sekarang dia merasa seperti bocah tak berguna. Ia mulai menangis karena frustrasi. Namun, Jin muncul untuk bergabung dalam pertarungan dan menyuruhnya pulang jika hanya akan menangis seperti pengecut. Shiki marah dan membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya berkeringat dari matanya, namun Jin tidak peduli. Ia membuka kembali luka-lukanya, dan kali ini menciptakan dua jenis gergaji yang berbeda di masing-masing tangannya. Luka dari serangan Titan perempuan sebelumnya masih mengganggunya, tapi ia tetap bertekad untuk memenangkan setiap pertarungan di depannya. Dari kejauhan, Naito mengamati dan terkesan karena Jin bisa menciptakan dua jenis senjata sekaligus. Ia mulai menjelaskan bahwa darah Oni bisa berubah menjadi bentuk apapun yang mereka bayangkan, tapi bentuk itu seringkali dipengaruhi oleh trauma masa lalu, preferensi, dan pengalaman mereka. Sementara itu, Jin berlari ke arah Titan perempuan dan menggunakan gergaji bundar untuk memanjat tubuhnya. Ia lalu mencoba meniru Levi Ackerman dengan menyerang leher Titan, namun Titan perempuan itu mengorbankan salah satu lengannya untuk melindungi diri. Saat dia bertarung, Shiki berteriak ke tangannya agar menciptakan sesuatu. Ia bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa membuat senjata seperti Jin. Namun, tiba-tiba ia sadar bahwa Jin hanya menciptakan senjata untuk memotong, dan bahkan Homare pun memiliki hubungan personal dengan Titan perempuannya. Ia berpikir bahwa dirinya bisa membuat senjata api karena ia menyukainya lebih dari rata-rata orang Amerika. Dan saat itulah ia tiba-tiba memahami cara mengendalikan kekuatannya. Di sisi lain, Jin kesulitan melawan Titan perempuan yang tiba-tiba mengeluarkan raungan keras hingga merobek gendang telinganya. Ia kehilangan keseimbangan dan merasa bahwa dirinya akan mati. Bahkan Naito mulai bersiap turun tangan, tapi kemudian Shiki menyatakan bahwa sekarang giliran dia bertarung. Ia mengarahkan pelontar granat yang sangat kuat ke Titan perempuan, dan Naito terkesan bahwa Shiki akhirnya berhasil memahami kekuatannya. Shiki sangat bersemangat untuk mencoba senjatanya yang baru, namun Titan perempuan menyerangnya terlebih dahulu. Ia menghindar, lalu menembakkan granat ke arah Titan tersebut, menghancurkannya seketika, membuat Jin dan Naito terkejut melihat kekuatannya. Titan perempuan mulai menghilang, tubuhnya hancur dan pecah menjadi serpihan-serpihan, sementara Homare pingsan. Jin masih tercengang melihat kekuatan tembakan Shiki, ketika tiba-tiba mulai turun hujan darah. Tapi ternyata itu hanyalah darah yang berterbangan di udara akibat serangan Shiki tadi, lalu berubah menjadi hujan biasa. Jin menyadari bahwa serangan Shiki bukan hanya menghancurkan Titan perempuan, tapi juga mengubah cuaca. Namun, Shiki sama sekali tidak memikirkan hal itu. Ia langsung berjalan ke arah Homare untuk memeriksa keadaannya, namun penglihatannya mulai buram dan ia terjatuh, tak bisa bergerak. Saat itu juga, Naito datang dan memberitahunya bahwa dia telah mengeluarkan darah dalam jumlah yang konyol, sehingga tubuhnya kehabisan tenaga. Shiki mengatakan bahwa dia masih bisa lanjut, lalu memaksakan dirinya untuk berdiri, tapi tidak bertahan lebih dari 5 detik sebelum kembali jatuh. Naito menyebutnya pemula yang bahkan belum bisa mengendalikan kekuatannya. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa kekuatan Shiki berada di level yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Naito memperingatkan bahwa jika Shiki menggunakan terlalu banyak darah, dia bisa mati. Namun, Shiki justru lebih khawatir tentang Homare dibanding dirinya sendiri. Ia meminta Naito untuk memeriksa keadaan Homare terlebih dahulu karena dia mungkin telah mengeluarkan banyak darah, sementara dirinya masih bisa menunggu. Naito tidak menyangka bahwa Shiki masih bisa memikirkan orang lain dalam kondisi separah itu. Tapi saat dia hendak membantu, Jin tiba-tiba meluncurkan serangan kejutan ke arahnya. Untungnya, refleks Naito cukup cepat untuk menangkis serangan itu dan ia mendorong Jin menjauh. Namun, Jin berkata bahwa mereka tidak perlu repot-repot peduli pada orang-orang yang kalah. Naito bertanya apa yang akan terjadi jika Homare mati karena tidak mendapat perawatan darurat. Jin menjawab bahwa itu bukan urusannya. Naito muak mendengarnya dan dengan tegas berkata bahwa dia benci orang egois seperti Jin. Namun, Jin tetap tak peduli dan hanya bertanya apakah dia bisa lulus jika berhasil membunuh Naito. Naito mengonfirmasi bahwa dia tidak berbohong, dan itu cukup untuk membuat Jin langsung menyerangnya. Naito menangkis gergaji darah milik Jin dengan payungnya yang terbuat dari bahan sekuat celana Hulk, alias tidak bisa dihancurkan. Ia lalu menekan tombol untuk mengeluarkan bom asap, dan Jin mengira Naito akan menyerangnya secara tiba-tiba. Ia yakin bisa membunuh Naito saat dia masuk ke jangkauannya. Namun, di detik berikutnya, ia terkena beberapa peluru karet yang melesat cepat. Ia langsung berlindung di balik pohon, sementara Naito terus menembakkan peluru karet dari payung multifungsinya, sambil mengatakan bahwa peluru itu tidak akan membunuh Jin, tapi akan terasa sangat sakit. Ia juga sengaja menargetkan tangan Jin yang terluka, untuk memberikan kerusakan maksimal. Jin menyadari bahwa Naito berusaha menjaga jarak karena mengira dirinya hanya bisa menggunakan senjata jarak dekat. Namun, Jin punya beberapa trik rahasia. Ia langsung keluar dari perlindungan pohon, menghindari peluru, lalu melemparkan beberapa bilah tajam ke arah Naito. Naito berhasil menghindar dengan mudah,
tapi ia tetap terkejut karena Jin ternyata memiliki cara menghadapi musuh jarak jauh. Jin terus menyerang, lalu tiba-tiba muncul dari udara di belakang Naito, mengira bahwa Naito takkan sempat bertahan. Namun, Naito hanya melemparkan bom ke arahnya, membuat Jin panik. Untungnya, itu hanya bom asap lain, dan Jin mengira Naito akan kembali menembaknya dari jauh. Karena itulah, dia tidak menyangka Naito justru muncul dari belakang dan menghajarnya dengan pukulan keras yang hampir menghancurkan tulangnya. Naito lalu menasihatinya bahwa terlalu yakin dalam pertarungan bisa membuatnya rentan terhadap serangan kejutan. Jin terlalu lelah dan terluka untuk bergerak, tapi dia tetap mencoba bangkit. Naito pun membalik payungnya dan menggunakannya sebagai sangkar untuk menahannya. Jin tetap berusaha melepaskan diri dari payung itu, dan Naito bertanya apakah dia begitu putus asa ingin bertemu ayahnya. Jin langsung terdiam mendengar itu dan bertanya bagaimana Naito tahu soal ayahnya. Naito menjawab bahwa dia telah melihat berkas miliknya, jadi dia tahu beberapa hal tentangnya, termasuk fakta bahwa ayahnya adalah seorang Matero. Seluruh tubuh Jin seakan menolak kenyataan itu, dan Shiki terkejut mengetahui bahwa mereka memiliki latar belakang yang mirip. Namun, Jin dipenuhi kebencian saat ia mengakui bahwa ayahnya adalah seorang Mamotero, dan bajingan itu telah mengambil segalanya darinya. Ia membunuh keluarganya, lalu melakukan eksperimen padanya, meninggalkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Jin teringat bagaimana dia harus bertahan hidup dari sisa makanan, dan bagaimana kebenciannya terhadap ayahnya membuatnya tetap hidup. Ia bersumpah akan membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Dalam mode amarahnya, Jin tiba-tiba mendapatkan lonjakan kekuatan, memungkinkannya mencabut sangkar yang menahannya. Namun, sebelum dia sempat melakukan apapun, Naito langsung menangkap wajahnya dan membantingnya ke tanah sambil menyebutnya bocah bodoh. Dia berkata bahwa jika Jin mati saat mengejar mimpinya, maka dia adalah idiot yang tidak akan pernah bisa mewujudkannya. Naito menyuruhnya untuk tetap hidup demi menggapai mimpinya, meskipun itu berarti menerima kekalahan dan penghinaan. Jin akhirnya berhenti bergerak setelah mendengar itu, dan Naito pun menghubungi pihak sekolah untuk mengirim perawat karena ada murid yang terluka. Dia memberitahu sekolah bahwa Homare dinyatakan gugur dari tes karena kehilangan banyak darah, dan Jin sudah diamankan. Sementara itu, Shiki masih berdiri, dan Naito mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu 6 menit sebelum batas waktu berakhir. Dia memegang salah satu bola dan memberitahu Shiki bahwa dia bisa mencoba merebut bola itu darinya, atau mencari bola lainnya dalam waktu 5 menit dan kembali ke akademi. Shiki mengeluh bahwa ini tidak adil, tapi dia tak punya pilihan selain mengikuti aturan Naito. Ia segera berlari dan Shiki memutuskan mengejarnya untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Sementara itu, Jin duduk diam, terikat di pohon, ketika tiba-tiba Shiki muncul dari semak-semak. Dia berjalan mendekati Jin, mengatakan bahwa dia akan melepaskannya, tapi dengan satu syarat, Jin harus bekerja sama dengannya. Jin terkejut dengan tawaran ini, dan Shiki berkata bahwa tidak satu pun dari mereka bisa mengalahkan Naito sendirian, tapi jika mereka bekerja sama, mereka punya peluang. Jin menolak, mengatakan bahwa diselamatkan oleh idiot hanya akan merendahkan harga dirinya. Tapi Shiki bahkan tidak repot membantah bahwa dirinya idiot. Ia malah bertanya apakah harga dirinya lebih penting daripada tujuannya, karena tujuan itu tidak akan tercapai hanya dengan duduk diam di sana. Jin bertanya kenapa Shiki peduli. Lalu Shiki mengungkapkan bahwa ayahnya juga seorang Momotaro. Jin terkejut mendengarnya, dan Shiki pun menarik gaya klasik ala Naruto dengan berkata bahwa mereka itu sama. Sementara itu, Naito mencari keberadaan Shiki dan karena tak menemukannya, dia mulai meragukan apakah Shiki kembali. Namun, dia melihat Shiki sedang berlari sambil mengumpat nama Jin dan langsung melompat turun untuk menghadangnya. Shiki berhenti begitu Naito muncul dan mengingatkan bahwa waktunya hampir habis sambil memamerkan bola yang ia pegang. Shiki mulai mengumpat Jin dalam hati, bukan karena dia tidak membantunya, tapi karena meskipun sudah diselamatkan, Jin masih ingin memimpin. Namun tiba-tiba, Jin melompat dari atas menuju Naito, mengincar bola. Tapi serangannya dengan mudah dihindari. Namun itu hanya pengalih perhatian, dan serangan sesungguhnya adalah saat Jin melempar batu yang diikat tali ke arah Naito. Tali itu melilit tubuhnya dengan cepat dan Shiki langsung menangkap ujung tali lainnya. Mereka berdua menarik Naito dengan sekuat tenaga, tapi Naito menancapkan kakinya ke tanah, yakin bahwa dua anak ini tidak punya cukup tenaga untuk mengalahkannya. Tiba-tiba, Jin menembakkan bilah darah ke arah Naito, memaksanya menghindar dan kehilangan keseimbangan. Itu cukup bagi Shiki untuk langsung berlari dan memukul bola dari tangan Naito. Bola itu jatuh mendekati Jin, dan Naito yakin bahwa jika Jin mencoba membawanya ke sekolah, maka Shiki pasti akan mencoba merebutnya. Dia berencana mengambil bola itu saat mereka berdua saling berebut, tapi malah terkejut saat Shiki mengatakan kepada Jin untuk mengambil bola dan lari. Jin pun langsung mengikuti arahan itu dan Shiki bersorak mendukungnya dengan penuh semangat. Ia berkata bahwa mereka berhasil merebut bola dari Naito. Namun, Naito mengingatkan bahwa hanya orang yang membawa bola itu ke sekolah yang akan lulus, dan jika begini, hanya Jin yang akan lulus. Shiki terdiam menyadari hal itu dan Naito menyimpulkan bahwa dia memang bodoh yang tidak memikirkan untung rugi sebelum bertindak. Shiki langsung menyesal dan berteriak menyuruh Jin kembali, tapi Jin sudah terlalu jauh untuk mendengarnya. Jin yakin dia bisa kembali ke sekolah tepat waktu, tapi kemudian dia teringat bahwa semua ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan Shiki. Dan tiba-tiba dia merasa tidak bisa meninggalkannya begitu saja.
Ia berbalik dan berlari kembali ke arah Shiki yang kebingungan dan bertanya apakah Jin tersesat seperti Zoro. Jin menyuruhnya diam karena satu-satunya alasan dia kembali adalah karena dia tidak mau kesuksesannya bergantung pada seorang idiot. Dia lebih baik gagal dan meraih mimpinya sendiri. Itulah sebabnya dia meminta Shiki untuk mengambil bola dan menuju ke akademi. Namun, tepat saat mereka akan saling menyerahkan bola, seekor makhluk kecil berwarna merah muda datang dengan kecepatan tinggi dan berhenti tepat di antara mereka. Naito langsung menghentikan ujian, mengatakan bahwa mereka tidak boleh bertarung saat Muku, hewan kurir berkecepatan tinggi mereka, sudah datang. Dia tahu bahwa Muku hanya dikirim dalam keadaan darurat. Ia pun mengaktifkan radio di punggung Muku dan menerima permintaan bantuan dari cabang Kyoto yang sedang diserang oleh agensi Momotaro. Di luar zona tes, para siswa lain masih menunggu giliran mereka dengan sabar. Mereka berpikir bahwa Shiki dan yang lain telah gagal karena waktu sudah melewati batas. Namun Naito kembali bersama Shiki dan Jin, memberitahu para siswa bahwa cabang Kyoto dalam bahaya besar dan sedang meminta bantuan. Jadi, mereka akan menuju ke sana alih-alih melanjutkan ujian. Mereka segera naik ke atas kapal dan berlayar menuju cabang Kyoto. Para siswa memiliki pendapat yang beragam tentang harus berada di medan pertempuran nyata secepat ini. Tapi Naito memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan bertarung, dia hanya membutuhkan mereka untuk mendukung para petarung yang sebenarnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di Kyoto. Naito membawa mereka ke sekitar sebuah kuil terkenal dan bilang kalau markas agen Oni ada tepat di bawahnya. Ia lalu mengajak para siswa ke sebuah restoran yang tampak biasa saja. Di sana, seorang wanita tua yang menyeramkan menyambut mereka. Setelah sampai di ruang tamu, wanita itu menunjukkan sebuah tangga rahasia yang menuju ke bawah tanah, ke tempat tujuan mereka. Sementara itu, di tempat lain, Tsubakiri, kapten dari agensi Momotaro, baru saja selesai memburu satu unit Oni. Ia mengejek Oni itu sebagai sekumpulan belatung yang cuma pura-pura jadi prajurit. Wakil kaptennya, Yomogi, mengingatkan bahwa Tsubakiri sudah kelewatan lagi. Ia mengeluh karena semua kekacauan yang dibuat Tsubakiri bakal merepotkan untuk dibersihkan. Tsubakiri cuma kesal melihat belatung-belatung itu. Ia berharap bisa berhadapan dengan Oni perempuan saja, karena mereka lebih tahan banting dan bisa menahan sakit lebih lama daripada Oni laki-laki. Bagus untuk eksperimennya. Yomogi bilang eksperimennya itu menjijikkan dan dia sangat membencinya, terutama makhluk yang sedang berjalan mendekat. Tsubakiri menyuruhnya jangan dingin pada ciptaan favoritnya, yaitu makhluk campuran anjing, monyet, dan visen. Ia menamainya Ugly, dan itu satu-satunya hal yang Yomogi setujui dari Tsubakiri. Tsubakiri bilang Ugly adalah spesimen penting buat risetnya sekaligus anggota setia senjata biologi anti-Oni mereka. Yomogi ingatkan bahwa tugas mereka sebenarnya membunuh Oni berbahaya dan menyelamatkan warga sipil. Jadi, Tsubakiri harus lebih banyak berkontribusi ketimbang buang-buang waktu untuk riset menyeramkan. Tsubakiri jawab, darah Oni adalah hal yang benar-benar menarik. Ia ingin membantu dengan caranya sendiri. Ia klaim kalau mereka bisa mengendalikan darah Oni, itu akan sangat membantu agensi Momotaro. Bahkan, kalau bisa mengubah kemampuan penyembuhan darah Oni jadi obat, mereka bisa jadi lebih kaya daripada Alain, Jeff, dan Suk digabungkan. Yomogi bilang Momotaro juga punya kemampuan serupa, tapi Tsubakiri bilang nggak bijak kalau eksperimen pada manusia. Baginya Oni hanyalah belatung yang layak jadi objek eksperimen karena membunuh mereka saja sudah pemborosan. Seorang anak Oni yang ketakutan bersembunyi di sudut sambil berusaha diam. Begitu suara langkah kaki dua agen Momotaro itu menjauh, ia menghela napas lega. Tapi itu kesalahan fatal karena Tsubakiri mendengarnya dan langsung mendekat ke tempat anak itu bersembunyi. Anak itu panik, dan Tsubakiri memutuskan membawanya ke laboratorium. Yomogi bilang dia akan membuat anak itu tertidur supaya nggak merepotkan. Tapi saat mencoba menidurkannya tanpa anestesi, setetes darah tumpah ke jas Tsubakiri. Yomogi sadar ini masalah serius, bukan untuk dirinya tapi untuk anak Oni itu. Tsubakiri mendekati anak itu dan mulai menendangnya, bilang walau dia tertarik pada darah Oni, darah itu tetap kotor dan dia nggak mau kotoran itu di seragamnya. Ia tanya apakah orang tua anak itu tinggal di dekat sini dan apakah mereka bagian dari kelompok yang baru saja dia bunuh. Setelah tak dapat jawaban, Tsubakiri mengangkat mayat Oni di dekatnya dan tunjukkan ke anak itu sambil tanya apakah orang tuanya ada di sana. Anak itu terlalu takut untuk bicara, dan Tsubakiri memutuskan menghancurkannya bersama mayat-mayat itu. Yomogi merasa ngeri karena dari semua kemampuan Momotaro yang pernah dilihat, kemampuan Tsubakiri paling sadis. Kabut hitam yang keluar dari tubuh mereka adalah bakteri khusus yang hidup di darah Oni dan bisa dijadikan senjata. Tapi Tsubakiri bisa pakai bakteri itu untuk mengendalikan mayat, dan Yomogi masih sulit menerima hal itu. Tak lama, Tsubakiri selesai membunuh anak itu dan menyuruh Ugly memakan Oni besar seperti pangsit itu, sementara mereka lanjut mencari belatung lain untuk dibunuh. Di sisi lain, Shin dan para siswa berjalan melewati terowongan lebar. Naito bilang beberapa toko di area ini punya akses ke terowongan yang menuju markas mereka. Mereka segera sampai di gerbang menuju ruang bawah kuil Iryudadera, yang dibangun seperti rumah tradisional Jepang. Para siswa tak percaya dengan apa yang mereka lihat saat Naito bilang ini adalah markas divisi Kyoto dari agensi Oni. Tiba-tiba, seorang dokter keluar dari ruangan sambil mengeluh banyaknya pekerjaan. Namun sikapnya langsung berubah saat melihat Naito. Dokter itu menyapanya dengan ceria, lalu mulai merapikan rambutnya saat sadar ada wanita berambut pirang yang menakutkan.
Tapi Naito langsung menolaknya. Meski begitu, Es tetap tak patah semangat karena sudah terbiasa ditolak. Shin tanya siapa pria konyol itu, dan Naito memperkenalkannya sebagai Oiranzaka Kyoya, komandan unit dukungan di markas Kyoto. Kyoya bilang dia dan Naito dulu teman sekelas di akademi, tapi Naito tak punya waktu buat cerita idolanya. Ia langsung memutuskan ke garis depan, dan Shin minta diajak ikut. Siswa lain juga ingin ikut daripada berurusan dengan Kyoya yang aneh, tapi Naito tidak peduli. Ia menyuruh Kyoya menggunakan anak-anak nakal, ini sesuka hatinya sebelum pergi. Saat itu, perawat menyuruh Kyoya kembali dan mengerjakan tugasnya. Ia melihat para siswa dari akademi dan menyuruh mereka cepat berganti pakaian karena mereka sangat dibutuhkan. Mereka segera berganti jadi perawat asisten dan pergi ke rumah sakit darurat tempat puluhan Oni terluka menangis kesakitan. Salah satu Oni baru saja dibawa masuk dengan kondisi parah, kedua kakinya hilang dan ada luka lain yang mengancam nyawanya. Shiki terkejut melihat itu, dan perawat bilang Oni itu paling lama bertahan 3 menit dalam kondisi seperti itu. Kyoya cuma tersenyum dan bilang mereka tak akan membiarkannya mati. Shiki membentak supaya Kyoya tidak buat janji kosong dan sembrono. Kyoya menghargai kejujuran dan kebaikan Shiki, tapi bilang dia orang penting di sini dan akan tunjukkan pada anak-anak ini bagaimana kerja dukungan sesungguhnya. Di lokasi lain, Tsubakiri dan Yomogi baru saja menyelesaikan urusan dengan kapten dan wakil kapten dari kelompok lain. Oni yang tersisa kini sangat ketakutan pada mereka. Tsubakiri kecewa karena harus menghadapi kelompok yang lemah, padahal dia mengharapkan lawan yang kuat. Namun, harapannya segera terkabul saat Naito datang dan langsung mengaktifkan kemampuannya. Tsubakiri senang melihatnya, tapi Naito tidak memberinya waktu lama untuk bahagia karena langsung melancarkan serangan pamungkasnya. Oni sangat senang Naito datang menyelamatkan mereka. Namun, Tsubakiri tidak terluka karena dia menggunakan mayat kapten dan wakil kapten Oni sebagai tameng hidup. Ternyata, dia sudah mengenal Naito dan berbicara seperti teman lama. Dia bertanya apa yang Naito lakukan di Kyoto, karena itu bukan wilayahnya. Tsubakiri mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang sebuah tempat di mana Oni dan Kyoto berkumpul, dan jika tempat itu bisa dihancurkan, seluruh masalah akan selesai. Naito tetap dengan wajah datar dan bilang dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tsubakiri pun mengatakan akan menyerah jika bahkan Naito mengklaim tempat itu tidak nyata. Dia lalu berkata akan berkeliling melihat-lihat kuil besar itu saja. Naito panik di dalam karena tahu Tsubakiri punya insting yang sangat tajam. Dia memutuskan menghentikannya dan bersiap bertarung serius. Di markas, Oiranzaka Kyoya memasang beberapa pipa darah ke tubuhnya. Shiki bertanya apakah darah itu tidak seharusnya diberikan kepada yang terluka. Perawat menyuruhnya diam dan memperhatikan saat Kyoya berjalan ke pria yang paling parah keadaannya. Kyoya bertanya apakah pria itu ingin tangannya atau kakinya yang tumbuh kembali, karena dia tidak mampu mengobati keduanya sekaligus. Pria itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan memilih tangan agar bisa memeluk anak-anaknya lagi. Kyoya berjanji itu akan terjadi, tapi prosesnya sangat menyakitkan. Dia mengiris pergelangan tangan pria itu dan menuangkan darahnya ke mulut pria tersebut, menjelaskan bahwa darah itu bisa mempercepat penyembuhan Oni biasa berkali-kali lipat. Begitu darah mulai bekerja, pria itu berteriak kesakitan, dan perawat menyuruh para murid menahannya. Shiki dan yang lain mengikuti perintah, sementara perawat menyuruh mengambil lebih banyak darah dari ruangan sebelah. Tak lama kemudian, sesuatu mulai menjulur keluar dari lengan pria yang dibalut perban. Shiki merasa ngeri saat melihat sesuatu yang mirip jari manusia. Para murid kembali, dan pria itu berhasil meregenerasi lengannya, bahkan luka bakar parah di dadanya juga sembuh total. Shiki bertanya pada Kyoya apakah mereka bisa meregenerasi kakinya juga. Kyoya mengiyakan, tapi bilang harus perlahan dengan dosis kecil agar pria itu tidak mengembangkan antibodi karena sudah terlalu banyak mengonsumsi darah. Kyoya kemudian berkata kepada pria itu bahwa dia akan pensiun dari unit tempur dan bergabung dengan unit pendukung untuk membantu orang lain. Dengan sepasang prostetik, dia bisa bermain dengan anak-anaknya lagi. Pria itu menangis terharu mendengar itu. Kyoya lalu berbalik ke para murid dan bilang suatu hari nanti mereka bisa berada di posisi pria ini. Dia paham betapa membanggakan dan menyenangkannya berjuang di garis depan. Namun, dia mengingatkan bahwa orang-orang di garis depan bisa berani bertempur karena ada yang menjaga dari belakang, yaitu unit pendukung. Shiki dan murid lain sangat terkesan dan bertekad membantu sebisa mungkin. Kyoya berkata dia butuh bantuan Shiki dalam hal lain. Dia membawa Shiki ke seorang gadis bernama Mei yang depresi. Mei dibawa kemarin setelah serangan agen Momotaro, dan orang tuanya masih hilang. Kyoya ingin menggunakan kebaikan hati Shiki untuk membuat Mei merasa lebih baik. Shiki menerima tugas itu dan mulai mengobrol dengan Mei yang perlahan membuka diri. Dia bertanya tentang sekolah, dan Mei bilang dia tidak pernah sekolah. Saat Shiki bertanya apakah Mei seperti dia yang suka bikin masalah, unit pendukung membawa beberapa mayat dari medan perang, termasuk orang tua Mei. Mei langsung menangis histeris melihat mayat itu. Kyoya bilang dia tidak pernah terbiasa melihat pemandangan menyakitkan seperti itu meski sudah lama. Namun, ada rencana gelap di balik mayat-mayat itu yang tidak disadari semua orang. Tsubakiri memberitahu Naito bahwa dia sudah melapisi beberapa mayat Oni dengan bakterinya. Dia tahu unit pendukung akan membawa mayat itu ke markas untuk upacara pemakaman, dan dari jauh dia bisa mengendalikan mayat-mayat itu untuk menghancurkan markas. Naito terkejut mendengar ini. Tsubakiri mencoba rencananya dengan membangkitkan mayat ayah Mei saat Shiki dan Kyoya sedang sibuk. Mei sangat senang mengira ayahnya masih hidup. Namun,
Ayahnya tiba-tiba mulai mencekik Mei atas perintah Subakiri. Shiki dan Kyoya cepat sadar. Kyoya langsung mengenali kemampuan Subakiri dan menyuruh Shiki menutup mata Mei. Shiki menurut, lalu Kyoya menusuk otak Subakiri dengan 2 pisau tajam hingga dia lumpuh. Mei mulai menangis saat Shiki membuka matanya dan menunjukkan apa yang terjadi pada ayahnya. Kyoya lalu menyadari mungkin ada lebih banyak mayat zombie seperti itu di sini. Namun dia terlambat menyadarinya karena boneka zombie sudah mulai bergerak. Ibu Mei tiba-tiba bangkit dan menyerang Shiki sebelum dia sempat bereaksi. Ia mulai mencekiknya, dan Kyoya memutuskan untuk menetralkannya dengan cepat. Namun sebelum dia bisa mengeluarkan pisau bedahnya, lebih banyak zombie menyerang dari belakang dan menahannya. Shiki pun tidak bisa berbuat apa-apa, pasokan oksigen ke otaknya perlahan terputus sehingga ia pingsan. Hal yang sama terjadi di seluruh markas. Para zombie mulai menyerang para pendukung yang membawa mereka terlebih dahulu. Para pendukung itu bahkan tidak terlatih untuk bertarung, dan karena serangan yang tiba-tiba, mereka menjadi sasaran empuk bagi para zombie untuk ditundukkan. Pada saat yang sama, para zombie menerobos masuk ke ruangan tempat semua pasien serius menerima perawatan. Mereka menyerang pasien dan staf perawat, dan tidak seorang pun punya ide tentang cara menyelesaikan masalah tersebut. Kembali ke ruangan lain, Shiki entah bagaimana masih bisa mempertahankan kesadarannya saat Mei menangis dan memohon ibunya untuk meninggalkannya. Shiki menyuruh gadis itu menjauh dari zombie karena itu bukan ibunya, tetapi Mei bahkan tidak mendengarkannya. Kyoya mencoba menolongnya, tetapi para zombie menjatuhkannya. Melihat tidak ada seorang pun yang datang menolongnya, Shiki mengeluarkan Glock dari pinggangnya. Ternyata Nato telah memberinya senjata di kapal, memberitahu dia bahwa ia belum cukup terampil untuk mengendalikan darahnya. Jadi jika ada kebutuhan untuk bertarung, dia harus menggunakan senjata yang ia kenal. Mereka juga mengatakan kepadanya bahwa senjata itu memiliki peluru darah Shiki, bukan amunisi biasa, dan bahwa tembakannya akan jauh lebih keras. Jika ada waktu untuk menggunakan senjata, sekaranglah saatnya. Shiki pertama-tama menarik Mei mendekat agar ia tidak melihat pertumpahan darah yang akan terjadi selanjutnya. Dia lalu mengarahkan senjatanya ke kepala wanita zombie dan menarik pelatuknya, mengakhiri hidupnya. Shiki lalu mengatur napasnya, sementara Kyoya masih diserang 3 zombie sekaligus. Untungnya Shiki pulih dengan cepat dan menembak kepala masing-masing zombie sebelum membantu Kyoya bangun. Kyoya mengeluh bahwa unit pendukung tidak siap menghadapi situasi seperti itu, dan ia menugaskan Shiki untuk membersihkan kekacauan ini sementara dia mengevakuasi pasien. Di aula utama, siswa-siswa lainnya bertarung melawan zombie hanya menggunakan tinju mereka karena mereka belum yakin dengan situasinya. Mereka bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan para zombie itu untuk selamanya, karena mereka akan bangkit kembali tidak peduli seberapa parah luka mereka. Saat itu Shiki dan Kyoya tiba di sana. Shiki memberitahu semua orang untuk mengincar otak, karena itulah satu-satunya cara untuk menghentikan zombie. Ia segera mulai melancarkan pukulan ke kepala ke segala arah, dan Jin menjadi orang pertama yang mengikuti jejaknya. Jin membuka jahitannya dan melakukan beberapa operasi pada zombie di depannya, sedangkan yang lainnya secara bertahap menyadari apa yang perlu mereka lakukan. Menggunakan kesempatan ini, Kyoya memerintahkan staf pendukung untuk mengevakuasi pasien dan merawat siapapun yang baru saja terluka. Sementara itu Shiki terus menembaki para zombie seolah-olah senjatanya memiliki amunisi tak terbatas. Namun ia menganggap membunuh orang yang sudah meninggal adalah hal paling menjijikkan yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya. Ia mulai mengalami trauma saat ia mengira setiap zombie yang ia bunuh dulunya adalah seseorang yang memiliki keluarga dan teman yang peduli pada mereka. Ia merasa seperti akan menangis setiap saat sekarang dan ia bertanya-tanya mengapa mereka menyakiti rakyat mereka sendiri, padahal musuh mereka adalah badan Momotaro. Di sisi lain, Naito masih berseteru dengan Subakiri. Ia memutuskan untuk bertarung jarak dekat dengannya, tetapi Subakiri menggunakan 3 oni yang mati sebagai perisainya. Naito kesal, tetapi kemudian ia melihat monster jelek di sebelahnya, siap memberikan pukulan yang menghancurkan. Entah bagaimana ia berhasil menghindari serangan di saat-saat terakhir, tetapi jelek berhasil menghancurkan ketiga oni tersebut. Naito tidak senang dengan hal ini, dan Subakiri mengatakan kepadanya bahwa ia seharusnya senang karena hama yang menginfeksi dunia ini telah mati. Naito mengatakan kepadanya bahwa sekuat apapun dia tidak akan bisa memenangkan setiap pertempuran jika dia sendirian. Namun Subakiri menganggap hal itu ironis karena datangnya dari seorang penyendiri lainnya. Pernyataannya terbukti dalam hitungan detik ketika Oni Umpan menawarkan dukungan kepadanya, tetapi ia menyuruh mereka mengungsi ke tempat aman karena mereka hanya akan menghambatnya. Subakiri mengatakan kepadanya bahwa tidak seorang pun akan meninggalkan tempat ini dan ia memerintahkan asistennya, Yomogi, untuk melakukan pekerjaannya. Ibu Yomogi maju dan menggunakan kekuatannya, menciptakan penghalang yang tidak dapat ditembus di sekitar Naito dan Oni lainnya, menjebak mereka di tempat mereka. Subakiri memberitahu Naito bahwa dia tidak dapat meninggalkan penghalang ini sampai Yomogi mengizinkan, dan sementara itu ia akan berjalan-jalan di sekitar markas Oni. Naito panik saat Subakiri mengungkapkan bahwa ia telah menanam pemancar pada semua mayat Oni dan mereka semua telah berkumpul tepat di bawah kuil Iryudadera. Jadi itu pasti markas Oni. Subakiri mulai berjalan menuju kuil dan ia memerintahkan Yomogi untuk mengirim jelek ke dalam penghalang. Ia memberi makhluk itu izin untuk memasuki penghalangnya dan Naito bersiap untuk melawannya. Namun Subakiri mengatakan bahwa makhluk ini diproduksi secara massal, jadi tidak masalah jika mereka mengorbankannya. Ia menjentikkan jarinya dan perut jelek tiba-tiba mulai membengkak.
Naito menyadari bahwa benda itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan memberitahu semua orang untuk tiarap, tetapi tidak ada cukup ruang di ruangan kecil itu bagi mereka untuk menghindari ledakan yang cukup kuat untuk menghancurkan penghalang Yomogi dan menghancurkan bangunan-bangunan di dekatnya. Yomogi bertanya apakah mereka harus memeriksa ulang untuk memastikan Naito sudah mati, tetapi Tsubakiri mengatakan kepadanya bahwa terlalu banyak asap di sana dan dia tidak ingin seragamnya kotor. Itu ternyata merupakan kesalahan, karena meski tidak sadarkan diri, Naito tampaknya tidak mengalami cedera serius yang terlihat. Kembali di markas, Shiki dan yang lainnya akhirnya berhasil mengalahkan semua zombie, dan Kyuya juga telah mengangkut para pasien ke lokasi yang lebih aman. Dia pikir masalah mereka sudah selesai dengan ini, tetapi kemudian dia melihat Mei yang sedang menatap kosong ke arah mayat orang tuanya. Dia pergi untuk menghiburnya dan Shiki bergabung dengannya. Shiki meminta maaf kepada Mei karena telah menembak ibunya, tetapi Mei dengan dingin menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Shiki terkejut dengan tanggapannya, tetapi Mei terus mengatakan bahwa dia selalu berlari dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi dari beberapa ancaman yang bahkan tidak diketahuinya. Dia tidak punya teman dan dia bahkan tidak bersekolah, dan dia sudah punya firasat bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi suatu hari. Dia memasang senyum palsu saat memberitahu Shiki agar tidak mengkhawatirkannya, dan hati Shiki hancur mendengar hal ini. Dia ingat masa kecilnya dan betapa dia mengagumi pahlawan super. Dalam cerita rakyat mereka, Mamo dianggap sebagai pahlawan, sementara Oni adalah penjahat. Dia bertanya apakah seperti ini cara kerja para pahlawan dalam dongeng. Dia tiba-tiba memeluk Mei dan menyatakan bahwa dia akan menjadi penjahat dan menghancurkan semua pahlawan. Dia berjanji pada Mei bahwa dia akan menciptakan dunia di mana dia bisa tersenyum lagi, dan Mei tidak tahu bagaimana menanggapinya. Segera setelah itu, Kyuya membawa Jin bersamanya untuk memberikan dukungan saat ia menjelaskan rencananya untuk mengkremasi jasad Oni yang telah meninggal. Namun Jin tidak tertarik dengan omelannya. Di sisi lain, siswa lainnya tengah menyeret jenazah untuk dibawa ke rumah duka. Namun si kutu buku sombong bernama Yuji tampaknya punya rencana lain. Ikari menyuruhnya untuk berhenti bermalas-malasan dan membantunya, dan Yuji mengatakan bahwa dia punya teori. Karena mereka diserang di sini, dia percaya bahwa markas tersebut tidak simen yang mereka kira dan mereka dapat diserang lagi. Kemampuan Yuji lebih cocok untuk pengintaian, jadi dia memutuskan untuk berjaga-jaga. Dia langsung menyayat ibu jarinya dan meneteskan darahnya ke tanah, menciptakan radar yang bisa mendeteksi makhluk hidup apapun dalam radius 5 km, dan dia bahkan bisa memastikan apakah itu Mamo. Ikari sangat terkesan dengan kemampuannya ketika tiba-tiba Yuji melihat beberapa orang yang bermusuhan mendekati markas mereka. Sinyal-sinyal itu datang dari Tsubakiri dan Yomogi yang telah mencapai toko yang berfungsi sebagai jalan rahasia menuju markas Oni. Wanita tua di sana telah meninggal, dan Yomogi telah menemukan pintu masuk terowongan itu juga. Saat dia memeriksanya, Tsubakiri menelpon agensi Momotaro dan meminta mereka mengirim beberapa jelek produksi massal ke lokasinya, serta satu jelek khusus yang dia buat sendiri. Dia juga meminta informasi tentang Oni berisiko tinggi tertentu yang namanya dia lupa, kemudian bersiap untuk masuk ke dalam. Yomogi mengatakan kepadanya bahwa daerah itu tampaknya sangat luas dan mungkin ada banyak Oni di sana, jadi mereka harus berhati-hati. Dia menyarankan untuk menambahkan gas beracun untuk memudahkan pekerjaan mereka. Namun saat itu Tsubakiri mendapatkan berkas Oni berisiko tinggi yang tidak lain adalah Shiki. Dia memberitahu Yomogi bahwa mereka tidak dapat menggunakan racun sekarang karena dia ingin Shiki hidup. Yomogi terkejut mendengar ini, dan Tsubakiri berkata bahwa Shiki benar-benar istimewa untuk seorang Oni dan dia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk bereksperimen padanya. Di sisi lain, Kyuya menunjukkan kepada Jin krematorium tempat mereka membakar semua teman mereka yang telah meninggal. Jin agak terkejut melihatnya, dan Kyuya berkata bahwa begitu perang dengan agensi Momotaro dimulai, banyak orang akan mati. Dia memperingatkan Jin tentang bahaya di jalur yang dia masuki, tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir karena bisa menyembuhkan hampir apapun. Setelah itu, Kyuya tiba-tiba menjadi terlalu ramah pada Jin dan bertanya apakah dia punya pacar. Jin mengabaikan orang aneh itu dan pergi begitu saja. Saat Kyuya mengejarnya, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekatinya dari belakang. Dia berbalik pada saat yang sama ketika dia ditikam oleh Tsubakiri, yang sebenarnya mengincar punggungnya, tetapi meleset. Kyuya terlalu terkejut untuk bereaksi, tetapi Jin secara naluriah melepaskan gergaji mesin darahnya untuk melawan musuh. Akan tetapi, sebelum dia dapat berbuat apa-apa, Yomogi muncul di belakangnya, mengunci gergaji mesinnya dalam penjara hitamnya dan kemudian mematahkan lengannya. Jin menangis kesakitan, tetapi penjara hitam di lengannya tidak bertahan lama. Dia mencoba fokus pada musuhnya meski kesakitan. Menyadari bahwa mereka sedang dalam skenario terburuk saat ini, baik dia maupun Kyuya terluka dan tidak tahu apapun tentang musuh. Namun Kyuya tetap tenang, bahkan dalam situasi ini, dan menyuruh Jin untuk bergegas kembali dan memberitahu semua orang tentang serangan musuh, sementara dia menahan kedua Momotaro. Jin menuruti perintahnya, berjanji untuk bangkit kembali, dan Kyuya mengalihkan perhatiannya kedua musuh di depannya. Tsubakiri menyuruh Yomogi melakukan tugasnya, dan Yomogi menciptakan penghalang raksasa di sekeliling seluruh markas. Pada titik ini, Kyuya menyadari bahwa kemampuannya adalah menciptakan penghalang dengan bakterinya, dan dia berencana untuk memastikan tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari kantor pusat hidup-hidup. Kyuya mulai memperhitungkan pilihannya karena dia tidak bisa bertarung, dan dia tidak berpikir bahwa para siswa cukup kuat untuk mengalahkan lawan berbahaya di depannya.
Dia yakin bala bantuan tidak akan datang dalam waktu dekat, dan itu artinya ia akan mati. Tiba-tiba, Subakiri bertanya apakah dia mengenal Shiki, dan Kyuya menyadari bahwa segala sesuatunya lebih rumit dari yang dia kira. Dia memutuskan untuk melawan sekuat tenaga dan mengeluarkan jarum suntik beracun dari mantelnya. Namun, sebelum ia sempat menggunakannya, Subakiri menebas lehernya dan meninggalkan luka dalam yang mengalir deras. Kyuya panik karena dia bahkan tidak bisa melihat kedatangannya dan jatuh ke tanah saat darahnya berceceran di mana-mana dengan tekanan tinggi. Saat Kyuya perlahan-lahan kehilangan kesadarannya, ia berharap jika ia akan mati, Yomogi lah yang menghabisinya. Subakiri tidak akan mengabulkan keinginannya, dan dia mengira Kyuya sudah mati karena serangan tunggalnya. Dia memutuskan untuk mengendalikan mayatnya melalui bakterinya, tetapi tiba-tiba berhenti saat merasakan makhluk jelek di luar penghalang. Dia menyuruh Yomogi untuk membiarkan mereka masuk, dan Yomogi pun mengizinkan orang-orang jelek itu masuk. Subakiri bertanya apakah mereka membawa apa yang dimintanya, dan salah satu dari mereka memuntahkan sebuah kotak besar. Ia memerintahkan makhluk jelek itu untuk menyingkirkan penutupnya, memperlihatkan balok kayu yang dihias. Subakiri meminta para jelek itu untuk membawa kotak itu dengan hati-hati saat mereka mencari Shiki. Pada saat yang sama, Jin tiba di kantor pusat untuk memperingatkan semua orang. Dia terkejut ketika tidak menemukan seorang pun di dekatnya. Namun saat ia memasuki aula utama, ia mendapati semua orang siap bertarung. Mereka merasa lega saat melihat Jin, tetapi dia bingung mengapa mereka semua berkumpul di tempat yang sama. Shiki memberitahunya bahwa Yuji menggunakan kemampuannya dan mendapati musuh sedang mendekati mereka, jadi mereka mengambil tindakan cepat dan mengevakuasi semua pasien. Akan tetapi, sebelum mereka semua dapat melarikan diri, sebuah dinding hitam menghalangi jalan keluar, dan kini mereka terjebak di sana. Beberapa orang menyarankan agar mereka mencari jalan keluar lain, tetapi seorang perawat berkata bahwa dia telah memeriksa semuanya dan tidak ada jalan keluar. Shiki lalu bertanya pada Jin tentang Kyuya, namun sebelum ia dapat menjawab pertanyaannya, seorang jelek datang ke sana. Semua orang terkejut saat melihat monster yang menyeramkan itu, dan mereka membiarkannya berjalan melewati mereka menuju seorang pria acak yang menjadi makanan monster. Sementara semua orang menonton, mereka memutuskan untuk melarikan diri untuk menghindari monster itu, dan Shiki memutuskan untuk menjaga Mei tetap aman bersamanya. Tak lama kemudian, Subakiri dan yang lainnya memasuki aula dan mendapati aula itu kosong. Dia memerintahkan orang-orang jelek itu untuk meletakkan peti mati dan duduk di atasnya, memerintahkan Yomogi untuk menangkap Shiki hidup-hidup dan membunuh semua orang lainnya. Dia bertanya apakah dia tidak akan ikut dengannya, dan Subakiri menolak, dengan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pemikiran penting untuk dipikirkan. Di sisi lain, si pirang nakal Kuina sedang memeriksa beberapa pakaian di toilet untuk mencari sesuatu yang bisa membuatnya bergerak lebih nyaman. Sementara itu, Ikari yang dramatis juga berada di ruangan yang sama, menangis karena dia khawatir akan mati akibat detak jantungnya yang tidak normal. Kuina menyuruhnya untuk menjaga kebugarannya jika dia pingsan setelah berlari sebentar. Dia lalu menutupi mukanya agar tidak melihat perubahan tubuhnya. Ironisnya, dia kemudian berganti ke tempat kebugaran minim, tempat Rokuro bertanya padanya apa yang sedang dia rencanakan sekarang. Kuina menjawab bahwa dia akan menyiapkan penyergapan. Jelas saja Rokuro merasa cemburu terhadap orang-orang sehat ketika mendengar hal ini, karena dia selalu takut sakit. Tepat pada saat itu, mereka mendengar langkah kaki berat dari sosok jelek yang mendekati mereka. Rokuro panik dan memberitahu Kuina bahwa dia tidak bisa bertarung saat begitu stres. Dia memohon padanya untuk melakukan sesuatu, dan tiba-tiba hal itu membuat si buruk rupa bergairah karena dia suka memegang kendali penuh. Si buruk rupa menyuruh Rokuro bersembunyi di lemari karena dia akan menangani semuanya, dan Rokuro dengan gugup mematuhi perintahnya. Kuina kemudian berdiri menghadap pintu, menunggu musuh datang. Si buruk rupa menerobos tembok dan memasuki ruangan. Namun sebelum bertarung, ia bertanya pada Kuina apakah dia Shiki. Kuina dengan marah menjawab bahwa Shiki adalah berandalan yang berpenampilan bodoh. Setelah mendengar hal itu, monster itu tiba-tiba mulai menyerangnya. Benda itu merobohkan lemari tempat Rokuro bersembunyi dan menyebabkan dia pingsan. Sementara itu, Kuina memutuskan untuk menunjukkan kepada monster siapa bosnya setelah ruangan sudah cukup kacau. Dia menggigit ibu jarinya, dan darahnya berubah menjadi sarung tinju di tangannya. Di sisi lain, Jin berlari kembali ke Kyuya untuk memeriksanya, dan Ikari juga bersiap untuk berhadapan dengan monster. Pada saat yang sama, Shiki fokus bersembunyi untuk menjaga Mei tetap aman, dan satu-satunya tempat yang ia temukan adalah taman. Sementara itu, Rokuro kembali sadar dan mendapati ruangan benar-benar sunyi. Dia mulai berpikir bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk dan memutuskan untuk keluar dari lemari. Namun alangkah terkejutnya dia ketika menemukan wajah monster itu tepat di depannya. Dia panik saat mencoba memahami situasi, yang tiba-tiba berubah menjadi lebih aneh saat monster itu bangkit dan menuju ke arah Kuina dengan patuh. Kuina membelai wajah monster itu sebelum meletakkannya pada posisi tertentu, lalu menjatuhkannya dengan pukulan yang kuat. Dia naik ke atas monster itu dan mulai mendaratkan combo F di kepala monster itu hingga pingsan. Rokuro mulai takut padanya saat itu, tetapi Kuina bersenang-senang menghancurkan monster itu dan menginjak-injaknya saat tergeletak tak berdaya di tanah. Karena kemampuannya yang bernama I Love It, musuh yang berlumuran darah berubah menjadi budak yang kehilangan keinginan untuk melawannya. Saat Rokuro keluar dari lemari untuk bertanya apakah dia benar-benar mengalahkan monster itu sendirian, Kuina dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia menyuruhnya menyerahkan segalanya padanya.
Alasan dia mengatakan hal itu bukan karena dia adalah wanita yang dapat diandalkan dan ingin mengurus semua orang, tetapi karena dia adalah seorang sosiopat yang suka membuat semua orang begitu bergantung padanya sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk bekerja sepenuhnya. Rokuro lah yang saat ini jatuh ke dalam perangkapnya. Dia berlutut di hadapannya, berterima kasih karena telah menyelamatkannya, dan itu tiba-tiba membuat kecenderungan Kuina untuk memanjakannya menjadi berlebihan. Dia menaruh selembar kain spray di lantai dan menyelimuti Rokuro, sambil mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun karena dia akan mengurus semuanya. Rokuro menjadi gugup karena terlalu dekat dengannya, dan Kuina memperhatikan bahwa dia tampak pucat dan lemah. Kuina kemudian memutuskan untuk mengambil makanan untuknya, dan Rokuro makin panik karena mengira ini jebakan, karena tidak mungkin seorang gadis akan memberi perhatian sebanyak itu padanya. Dia mulai gemetar ketakutan, takut Kuina akan menggunakannya sebagai umpan saat monster berikutnya datang. Kuina mulai semakin merayunya. Saat itu monster lain datang ke sana, dan Kuina memutuskan untuk menghadapinya sebelum kembali ke pekerjaan utamanya, yaitu memanjakan Rokuro Rotten. Rokuro mengira monster ini juga lemah dan memutuskan untuk menghadapinya dengan cepat, tetapi ternyata monster itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Monster itu menggunakan lengannya sebagai cambuk untuk menyerangnya dan mengebor lubang pada dinding di belakangnya. Rokuro segera bersembunyi di lemari lagi, dan Kuina kesal pada monster yang merusak kesenangannya. Kuina melompat ke arahnya, mengaktifkan kekuatannya di tengah jalan, tetapi monster itu dengan santai menghindari pukulannya dan kemudian menusuk bahunya dengan lengan tentakelnya yang aneh. Kuina entah bagaimana berhasil melepaskan diri, tetapi monster itu kemudian menggunakan kedua lengannya untuk mengikatnya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya dalam kondisi ini. Monster itu mulai menariknya lebih dekat, dan saat dia melawan, dia hanya menyentakkan tali dan membuatnya jatuh ke atap. Monster itu mulai membanting Kuina ke seluruh ruangan, dan dia tidak berdaya untuk berbuat apapun. Pada akhirnya, Kuina terbanting ke tanah, dan monster itu mulai menginjak kepalanya. Rokuro panik melihat ini, tetapi dia merasa tidak mampu melakukan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan Kuina dihancurkan dan berharap seseorang datang menolongnya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia dapat menolongnya karena dia seorang yang lemah dan pengecut. Namun hal itu membuatnya sadar bahwa ia telah menjadi pecundang yang menyedihkan tanpa menyadarinya. Dia teringat saat-saat ketika dia bukan seorang pecundang. Rasanya seperti sudah lama sekali berlalu sejak saat itu. Rokuro tumbuh di sebuah desa terpencil kecil, tempat banyak oni tinggal di antara manusia. Seorang gadis bernama Lulu adalah cinta pertamanya. Dia selalu mencoba mendekatinya dengan menunjukkan betapa tenang dan beraninya dia, meskipun dia merasa takut di dalam hati. Namun dengan Lulu di sisinya, dia merasa bisa melakukan apa saja. Lulu juga tetap dekat dengannya, dan mereka berdua menghabiskan sebagian besar waktu bersama dengan bahagia. Namun, di balik kehidupan yang sempurna itu, segala sesuatunya tidak baik-baik saja. Lulu sakit, dan karena dia seorang Oni, dia tidak bisa dibawa ke dokter biasa. Satu-satunya dokter Oni di desa membantu menjaganya tetap stabil dan sehat. Namun suatu hari, agen Momotaro menyerbu desa tersebut dan membunuh satu-satunya dokter. Tampaknya, kondisi Lulu semakin memburuk, dan Rokuro berjanji padanya bahwa dia akan segera mendatangkan dokter lain dari kota terdekat. Dia meminta Lulu untuk percaya padanya karena dia bisa melakukan apa saja untuknya. Lulu mengatakan kepadanya bahwa dia selalu menjadi pria paling keren yang dikenalnya. Dia memintanya untuk tetap seperti itu selamanya, lalu meninggal segera setelah itu. Rokuro hancur dan terpukul oleh hal ini. Tak lama kemudian, dia kehilangan gairahnya, tidak punya alasan untuk menjadi berani atau percaya diri lagi. Rambutnya memutih, ia menderita insomnia, kesehatan mentalnya menurun, dan ia menjadi pecundang seperti sekarang. Saat Rokuro memikirkan kejatuhannya, monster itu mengubah kepalanya menjadi cambuk runcing untuk menghabisi Kuina. Rokuro memutuskan untuk membiarkannya menyelesaikan pekerjaannya karena dia tidak mampu menyelamatkan siapapun. Namun saat itu kata-kata terakhir Lulu muncul dalam pikirannya. Dia teringat bahwa Lulu mengatakan kepadanya untuk selalu bersikap tenang, dan hal itu tiba-tiba membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Tepat saat monster itu menyerang Kuina untuk menghabisinya, Rokuro bergegas ke sana dan membawanya menjauh dari bahaya dalam sepersekian detik. Dia sadar bahwa jika Lulu melihatnya sekarang, dia akan kecewa padanya, dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia melihat Kuina yang tak sadarkan diri dan terluka, dan berpikir bahwa Kuina telah berjuang keras untuk melindunginya. Sekarang gilirannya untuk membalas budi. Namun Rokuro sangat ketakutan dan bahkan tidak tahu apakah jantungnya sanggup melawan. Tetapi dia memikirkan Lulu sekali lagi dan menenangkan dirinya. Dia menggigit ibu jarinya untuk mengeluarkan darahnya, yang mengambil bentuk Lulu. Sekarang gadis yang disayanginya ada di hadapannya. Rokuro pun semakin tenang dan meminta gadis itu untuk tetap bersamanya meskipun dia tidak sekeren yang diinginkannya. Konstruksi darah Lulu memeluknya dari belakang, dan darah perlahan menutupi tubuhnya, menghilangkan kecemasan dan kepanikannya. Namun itu bukan kemampuan aslinya, dan Rokuro baru mampu mengaktifkan kemampuannya saat dia benar-benar percaya diri. Darahnya membasahi sekujur tubuhnya, dan Rokuro tiba-tiba berubah menjadi semacam idola K-pop. Monster itu menyerangnya setelah dia berubah, tetapi Rokuro dengan mudah menghindari serangannya, kemudian berputar-putar di udara sebelum mendarat di belakangnya. Ruangan itu sudah dipenuhi kelopak bunga yang terbuat dari darah, masing-masing kelopaknya adalah pisau yang mematikan. Saat kelopak bunga itu mengenai monster, tubuhnya hancur berkeping-keping, tetapi monster itu masih selamat dari serangan itu.
Rokuro dipenuhi percaya diri karena Lulu bersamanya. Ia menantang monster itu untuk menyerangnya dan dengan anggun menghindari segalanya. Dia kemudian melompat untuk menyerang monster itu, sambil mengingat festival musim panas ketika dia biasa berdansa dengan Lulu. Saat tenggelam dalam kenangan tentang pacarnya, Rokuro menghindari serangan monster itu, memotong lengannya, dan memaksanya menggunakan kakinya untuk bertarung. Dia menari mengelilingi ruangan, mengisinya dengan pedang pedal, lalu melancarkan serangan combo yang mematikan pada monster itu, memotongnya berkeping-keping. Di sisi lain, Shiki bersama Mei mengatakan padanya bahwa dia bisa bersantai sekarang karena monster jelek itu sudah pergi. Namun, Mei masih terlalu tertekan karena kematian orang tuanya dan berpikir bahwa mungkin dia seharusnya mati bersama mereka juga. Shiki mengatakan padanya untuk tidak memikirkan hal itu, karena orang tuanya mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Jika dia meninggal, semuanya akan sia-sia. Shiki menyuruhnya untuk terus hidup dan melawan keputusasaan yang mencoba menelannya. Dia mengatakan bahwa hal pertama yang dapat dilakukan Mei adalah bersorak untuknya saat dia mengalahkan bajingan yang telah merenggut keluarganya. Dengan kata-kata itu, Shiki bangkit dan memutuskan untuk mencari Momotaro untuk mengalahkan mereka. Namun, Mei yakin dia tidak dapat menang. Shiki meyakinkannya bahwa selama dia tidak putus asa, dia tidak akan pernah kalah. Sementara itu, Naito tersadar setelah Oni lain membangunkannya. Dia mengetahui bahwa dia telah pingsan selama 15 menit, dan para Oni berterima kasih padanya karena dia menerima banyak kerusakan untuk melindungi mereka. Naito tidak mempedulikan hal itu dan memutuskan untuk segera kembali ke markas agar ia dapat membantu murid-muridnya. Kembali di markas, Shiki mencapai aula utama tempat Tsubakiri sedang bersantai. Saat Shiki memperkenalkan dirinya dan bertanya apakah dia bajingan yang mengubah mayat-mayat menjadi zombie, Tsubakiri dengan senang hati mengiyakan. Shiki bertanya bagaimana bisa dia menghina orang mati seperti itu, tetapi Tsubakiri hanya menertawakannya dan mengatakan bahwa Oni bukanlah manusia, jadi mereka tidak mendapatkan hak asasi manusia. Shiki menjadi marah mendengar hal ini dan menodongkan glock ke arahnya, tetapi Tsubakiri hanya melihatnya dengan rasa ingin tahu. Di sisi lain, Jin bergegas mencari Kyuya, tetapi dia dihentikan oleh Yomogi yang mengatakan kepadanya bahwa dokter itu sudah meninggal. Yomogi bertanya pada Jin apakah dia ingin membalas dendam untuk sahabatnya yang telah gugur. Jin menjawab bahwa dia tidak peduli dengan Kyuya, tetapi dia dengan senang hati akan membunuh Momotaro manapun yang ditemuinya. Jin melepaskan bilah gergaji mesinnya, dan Yomogi juga mengaktifkan kekuatannya untuk melawan. Jin menerjang ke arahnya dan memukul dengan kekuatan penuh, tetapi Yomogi melindungi dirinya dengan menciptakan ruangan yang tidak bisa ditembus di sekelilingnya. Dia meninggalkan ruangan dan segera melautkannya setelah menangkis serangan itu, memberitahu Jin bahwa dia bahkan tidak dapat menyentuhnya dengan serangan lemah. Jin menganggap ini sebagai tantangan dan semakin bertekad untuk membunuhnya. Di sisi lain, Tsubakiri melemparkan pisau ke arah Shiki untuk melucuti senjatanya, menyuruhnya berhenti bermain dengan mainan dan menggunakan kekuatan aslinya untuk menyerangnya. Shiki menjadi kesal dan memutuskan untuk meledakkan Tsubakiri dengan kekuatan penuhnya. Dia menciptakan peluncur roket yang kuat, mengendalikan kekuatannya melalui amarah dan kedengkian murni, dan memberitahu Tsubakiri bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Shiki berpikir tentang betapa Mei menderita karena bajingan ini, lalu teringat bagaimana Naito mengatakan kepadanya untuk tidak menggunakan kekuatannya karena dia tidak dapat mengendalikannya. Namun Shiki tidak ingin siapapun memberitahunya apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Dia menembakkan peluncur roket ke Tsubakiri, menciptakan ledakan dahsyat. Namun, Tsubakiri berhasil menghindari serangan itu, dan Shiki memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya, menanyakan apakah dia begitu takut hingga harus bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimanapun, perhatian Shiki tertuju pada peti mati itu, dan dia bertanya-tanya apa isi peti tersebut. Tsubakiri menjawab pertanyaannya dengan membuka pintu peti mati, dan seorang pria berpakaian Yomogi keluar dari sana. Dia menyatakan bahwa dia akan membasmi semua Oni, dan Shiki mengetahui bahwa ini adalah salah satu zombie Tsubakiri. Shiki memanggilnya bajingan tak berperasaan, bertanya bagaimana dia bisa mengubah mayat rekan-rekannya sendiri menjadi boneka, dan Tsubakiri menjawab sebagai tanggapan. Dia menjuluki Shiki sebagai orang bodoh dengan otak licin yang tidak bisa mempunyai pemikiran baru sendiri. Dia menjelaskan bahwa orang memiliki sesuatu yang disebut kehendak bebas, dan rekan zombinya di sini sebenarnya mengajukan diri untuk diubah menjadi boneka setelah meninggal. Shiki tidak dapat mengerti mengapa seseorang memilih melakukan hal itu, ketika zombie Yomogi tiba-tiba menggunakan kemampuannya padanya. Zombie itu mengirimkan gelombang kejut gelap ke jantung Shiki. Hanya dalam beberapa detik, Shiki menyadari tubuhnya menjadi begitu berat hingga ia bahkan tidak bisa berdiri. Saat zombie terus menggunakan kemampuannya, Tsubakiri menjelaskan bahwa ketika Momotaro lain berubah menjadi zombie, dia dapat menggunakan kemampuan mereka. Kemampuan rekannya saat ini adalah mencampur bakteri dengan oksigen di udara untuk menjadikannya sangat berat. Sementara itu, si zombie terus mengulang kalimat yang sama tentang memusnahkan Oni. Tsubakiri mengatakan bahwa dia juga terkejut saat pertama kali mendengar zombie itu berbicara. Ia tidak mengerti apakah dendam atau tekad yang mampu membuat mayat berjalan ini berbicara, namun ia menduga itulah roh keturunan Kishin. Zombie itu terus menekan Shiki dengan kekuatan, bertanya berapa lama dia bisa bertahan melawan musuh yang jauh lebih kuat. Di sisi lain, kelompok Oni bersama Naito mencoba menembus penghalang hitam yang telah didirikan Yomogi di sekitar markas mereka. Senjata mereka hancur saat menabrak tembok, dan mereka bertanya-tanya apakah harus mencoba pintu masuk lain. Namun,
Naito mengatakan bahwa hal itu tidak akan ada gunanya karena penghalang ada di mana-mana. Para penembak meriam bertanya apakah Naito dapat menghancurkan tembok itu, dan meskipun ia yakin bisa melakukannya, ia menganggap hal itu tidak bijaksana. Saat ini, ada wisatawan di kuil di atas mereka. Jika dia menghancurkan tembok itu dengan kekuatan penuh, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Kepanikan muncul karena mereka tidak memiliki wewenang untuk mengevakuasi wisatawan, dan Naito mulai memikirkan solusinya. Tepat saat itu, Guji tiba dan memberitahu Naito bahwa dia menemukan sinyal musuh sebelumnya serta membantu orang-orang yang terluka mengungsi ke tempat aman. Namun beberapa staf pendukung dan sebagian besar siswa masih berada di dalam. Naito menyadari bahwa mereka perlu bergegas menyelamatkan semua orang, tetapi mereka harus mengevakuasi wisatawan terlebih dahulu. Beberapa Oni memberitahu Naito bahwa mereka menemukan orang aneh di luar pintu masuk. Hanya Byaobugaura yang akhirnya kembali sadar. Dia terus bergumam bahwa seharusnya tidak berada di tempat indah seperti ini, namun Naito senang melihatnya. Tiba-tiba, Guji mulai bertingkah seperti orang mesum kelas atas karena menyukai gadis berseragam sekolah. Dia mengatakan kepada Byaobugaura bahwa dia ingin memberikan kartu VC miliknya sebagai hadiah, dan Byaobugaura merasa jijik. Bahkan Naito terkejut karena dia mengira Guji adalah orang paling normal di antara kumpulan orang aneh tahun ini. Bagaimanapun, Naito mengetahui ada cara menggunakan kemampuan Homare untuk mengevakuasi para turis dan membawanya ke hutan di sekitar kuil. Naito kemudian memanggil Guji yang ada di kuil dan memberitahunya bahwa dia akan membuat gempa bumi kecil dan tanah longsor agar semua wisatawan mengungsi. Guji terkejut, tetapi Naito meyakinkannya bahwa itu hanya longsor kecil dan tidak ada yang akan terluka. Para prajurit Oni sudah tersebar di seluruh kuil untuk membantu evakuasi, dan Naito memberitahu Guji untuk memindai area guna memastikan semua orang telah pergi. Dengan itu, Naito mengalihkan perhatiannya ke Homare dan memintanya untuk memanggil Titan perempuan yang sebelumnya dipanggil, karena dialah yang akan menyebabkan tanah longsor. Homare takut dirinya akan mengamuk, tetapi Naito meyakinkannya bahwa dia akan menangani situasi tersebut. Meskipun yakin, Homare terlalu takut untuk menggunakan kekuatannya, sehingga Naito menyerah. Dia memberitahu Juji bahwa rencana longsor dibatalkan dan mereka harus mencari cara lain. Dia lalu memberitahu Homare bahwa dia dikeluarkan karena tidak membutuhkan orang-orang yang tidak berguna di timnya. Homare gugup, tetapi Naito menegaskan bahwa takut bukanlah masalah, menolak berubahlah masalah besar. Naito mengetahui insiden yang secara tidak sengaja disebabkan Homare di masa lalu, namun semua orang di kelasnya memiliki masa lalu yang mengerikan yang membebani mereka. Dia mengatakan kepada Homare bahwa dia harus menjadi orang yang mengambil langkah pertama menuju perubahan, karena jika tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Homare menyatakan ingin berubah dan tiba-tiba menggigit ibu jarinya, sehingga darahnya mengucur deras. Darah itu mengambil bentuk Titan raksasa dan mulai menyerang Naito, yang berhasil menghindari serangan itu. Pukulan keras dari Titan perempuan mengguncang gunung, dan Homare mulai panik. Dia meminta maaf karena tidak dapat mengendalikan kekuatannya, tetapi Naito mengatakan kepadanya bahwa itu tidak masalah karena inilah yang dia inginkan saat ini. Karena serangan Titan, tanah mulai berguncang, dan bongkahan besar gunung mulai longsor. Hal ini menimbulkan kepanikan di kalangan wisatawan, dan para prajurit Oni segera menyuruh mereka mengungsi. Setelah semua orang melarikan diri, Yuji mengonfirmasinya menggunakan kemampuan radarnya, dan Naito memutuskan untuk berhenti bermain-main dengan Titan perempuan dan melumpuhkan Homer untuk menghentikan amukannya. Pada saat yang sama, Jin melawan Yomogi, yang mendorongnya kembali dengan kotak hitamnya. Jin memutuskan untuk menjaga jarak darinya, tetapi dia tidak menyadari bahwa Yomogi memanggil sebuah kotak di belakangnya sehingga dia terjebak di dalamnya. Dia tidak bisa keluar dari kotak itu, dan Yomogi memutuskan untuk memberinya kematian yang lambat dan menyakitkan. Dia mulai mengecilkan kotak itu sambil memberitahu Jin bahwa dia akan diremas menjadi pasta di dalamnya. Dia mengatakan bahwa dia akan menerobos dengan kekuatan penuh, namun Yomogi tidak menganggap hal itu mungkin. Ketika kotak itu makin mengecil, Yomogi berpikir otak manusia mulai panik saat seseorang terkurung dalam ruang sempit, dan orang tersebut kehilangan kemampuan untuk melakukan apapun. Dia berpikir hal yang sama akan terjadi pada Jin. Namun, tiba-tiba, dia mendengar suara bilah pisau menghantam dinding. Dia pikir mustahil Jin melakukan itu di tempat tertutup seperti itu, tetapi Jin punya lebih banyak kejutan untuknya. Tiba-tiba, kotak itu retak dan hancur berkeping-keping saat Jin muncul dengan gergaji mesin yang mencuat dari punggungnya. Jin menceritakan kepada Yomogi bahwa suatu ketika dia tidur di saluran AC sebuah bangunan terbengkalai. Tempat itu dingin, lembab, dan berbau busuk. Dibandingkan dengan itu, kotaknya adalah liburan mewah. Yomogi kesal mendengarnya dan memutuskan untuk menghabisinya dengan serangan berikutnya. Namun saat itu, seseorang melemparkan kepala monster yang terpenggal ke sana. Ternyata itu adalah Ikari, yang kesal pada Mamotero karena mengira mereka bisa membunuhnya dengan sampah seperti itu. Jin menyuruhnya untuk tetap di belakang karena ini adalah pertarungannya, tetapi Akari sudah bertekad untuk mengalahkan Mamotero di depan mereka. Namun, saat dia melihat rencana Yomogi, Akari kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia mulai menguliahi Jin tentang mengenakan pakaian yang pantas, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan pria tentang pakaiannya. Ikari kemudian menjatuhkan darahnya ke tanah untuk mengaktifkan kekuatannya, tetapi Yomogi memutuskan untuk menjebak kedua anak laki-laki itu di kandangnya terlebih dahulu. Sayangnya bagi Yomogi, Ikari terlalu cepat dan lincah untuk serangannya.
Dia dengan mudah bergerak melewati serangan itu dan mendaratkan tendangan keras ke rahangnya, mengguncangnya. Yomogi terkejut karena tidak dapat memprediksi serangan itu, tetapi ternyata bahkan Akari tidak dapat memprediksi apa yang akan dilakukan kekuatannya. Kemampuan darahnya memberinya kekuatan acak tergantung seberapa marah dia. Saat ini, dia mendapat sepasang sepatu bot merah ajaib yang meningkatkan kecepatan dan kelincahannya. Ikari berpikir seharusnya lebih marah untuk mendapatkan senjata yang lebih baik, tetapi Yomogi hanya menganggap dia adalah musuh tipe kecepatan dan tidak bagus melawan mereka. Pada saat yang sama, di luar penghalang, Naito menggunakan serangan khususnya untuk menghancurkan penghalang tersebut. Seluruh kantor pusat mulai bergetar, dan dia menyadari bahwa bangunan itu akan segera runtuh. Namun, ia percaya bahwa nyawa teman-teman yang terjebak di dalam lebih berharga daripada gedung itu, dan mereka perlu menyelamatkan mereka dengan cepat. Semua orang di dalam gedung juga merasakan getaran dan menyadari bahwa mereka harus segera keluar. Sementara itu, Naito dan kelompoknya mencapai tempat Yomogi bertarung melawan Jin dan Akari. Naito memberitahu Yomogi bahwa dia sekarang terjebak, dan setelah menggunakan kekuatannya dalam skala besar, dia pasti kehabisan stamina. Naito menyuruhnya menyerah karena dia tidak bisa lari. Tetapi Yomogi mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk lari. Dia membuang gaunnya, hanya mengenakan lapisan tipis bakteri hitam, dan menyatakan bahwa dia akan membunuh semua orang di sini. Sementara itu, Tsubakiri memutuskan untuk menyelesaikan pertarungannya dengan Shiki, tetapi Shiki berguling menjauh dari jangkauan serangan gravitasi. Dia memanggil peluncur roketnya lagi dan menyerang, tetapi zombie itu memanipulasi gravitasi untuk menghalangi roket agar tidak mencapainya. Tsubakiri kemudian menunjukkan keterampilan lain dari rekan zombinya, yaitu memampatkan oksigen ke dalam bola kecil yang menjadi sangat berat berkat kekuatannya. Dia menembakkan bola gravitasi itu ke arah Shiki, yang mengalami luka dalam yang parah. Saat Shiki mengerang kesakitan, Tsubakiri berkata bahwa dia tidak percaya Shiki adalah keturunan Kishin, yang pernah dipuji sebagai jenderal Oni terkuat dalam sejarah. Dia kecewa pada Shiki, yang bahkan tidak tahu apakah harus mempercayai ceritanya. Sementara itu, Mei juga merasakan getaran itu dan menjadi takut saat puing-puing mulai berjatuhan dari atap. Namun, dia teringat bagaimana Shiki menyuruhnya untuk tidak menyerah atau putus asa. Shiki memintanya untuk menyemangatinya jika dia benar-benar menginginkannya tetap hidup. Mei pun memutuskan untuk menemukan keberanian dengan mendukungnya. Pada saat yang sama, Matero menunjuk Samidare, yang membunuh ayah Shiki, sampai ke kantor pusat agensi Momotaro. Wakil barunya, Momotahina, menyapanya dan segera menatapnya karena Samidare tampaknya adalah legenda hidup di antara para anggota agensi. Namun, Samidare tidak ingin berurusan dengan si kutu buku itu. Dia mengatakan bahwa dia bekerja sendiri, jadi dia tidak membutuhkannya. Hina terluka oleh jawabannya, tetapi dia tanpa malu-malu tetap mengikutinya. Ia mulai bertanya tentang kantor pusat dan hal-hal lain karena dia berasal dari pedesaan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sebuah kota. Dia tiba-tiba bertanya tentang keturunan Kishin, yang menjadi topik gosip di antara semua orang di agensi. Samidare menemukan bahwa itu satu-satunya pertanyaan yang layak dijawab. Dia mengatakan bahwa dahulu kala, Oni yang menakutkan bernama Kishin sendirian membawa agensi Momotaro ke ambang kehancuran. Kishin menundukkan banyak wanita untuk menyebarkan gennya ke seluruh dunia agar Oni yang lebih kuat bisa lahir setelahnya. Hina merasa aneh. Jika Kishin benar-benar seperti itu, seharusnya ada banyak anak dan cucu-cucunya yang membanjiri jalanan. Samidare menjawab bahwa hanya Oni yang mewarisi kekuatan Kishin yang disebut keturunan Kishin, dan jumlahnya tidak banyak. Mereka lahir pada waktu tertentu yang dapat diprediksi. Hina bertanya apa maksudnya. Matero lain memberinya jawaban. Dia mengatakan bahwa keturunan Kishin muncul ketika pihak Matero sangat mendominasi Oni. Hina terkejut dengan kemunculan seseorang yang tiba-tiba. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Momoi Shinya, Kapten Unit ke-21. Hina merasa gugup di depan Shinya karena dia terlihat menakutkan, tetapi cukup banyak bicara. Shinya menjelaskan bahwa perang antara Mamo dan Oni telah berlangsung ribuan tahun, dan itu sebenarnya karena Kishin dan keturunannya. Ketika agensi Mamo pertama kali terbentuk dan hampir menghancurkan komunitas Oni, Kishin lahir. Sejak saat itu, setiap kali mereka hendak mengakhiri para Oni, keturunan Kishin membangkitkan kekuatan mereka dan memperpanjang perang. Shinya terus mengutuk Oni sambil mengejek Hina. Dia kemudian bertanya mengapa Oni tidak bisa hidup di antara manusia. Hina menjawab dengan jawaban, kutu buku-nya, bahwa tugas Matero adalah melindungi manusia dari Oni. Jika Oni bersembunyi di antara manusia biasa, orang-orang yang tidak bersalah mungkin terjebak dalam baku tembak. Shinya memarahinya karena menjadi kutu buku. Dia mengatakan bahwa mereka sudah punya politisi di pihak mereka yang membantu membersihkan kekacauan, bahkan jika identitas mereka terungkap atau manusia terperangkap dalam baku tembak. Namun, politisi-politisi itulah yang justru membuat masalah. Mereka mulai menuntut dibuatnya obat dari darah Oni dan hal-hal lain yang membuat Shinya kesal. Shinya merasa bahwa jika Oni tidak bersembunyi di antara manusia, mereka tidak perlu berurusan dengan politisi brengsek itu. Hina bertanya apakah itu bukan hal baik, karena orang-orang berkuasa membantu mereka. Shinya mengejeknya lagi, mengatakan bahwa politisi hanya mendukung mereka agar menjadi yang pertama dilindungi jika keadaan memburuk. Dia mengejek Hina karena tidak tahu sifat sebenarnya dunia, lalu beralih ke Samidare. Dia berkata pasti sulit bagi Samidare mendapatkan orang desa bodoh sebagai partnernya.
Dia juga mengatakan bahwa mungkin Samidare sudah melewati masa jayanya karena kalah dari Shiki, padahal Shiki hanyalah anak nakal meski dia adalah keturunan Kishin. Shinya mengejek Samidare dengan mengatakan bahwa para petinggi menempatkannya di markas karena mereka ingin dia pensiun dari lapangan tugas dan memberi kandidat lain kesempatan. Shinya lalu pergi sambil mengatakan pada Samidare bahwa meskipun dia tetap pada pendiriannya, dia akan naik pangkat dengan membunuh keturunan Kishin. Samidare langsung menyuruhnya menjauh dari Shiki karena dia sendiri yang ingin membunuhnya. Shinya mencemooh dan berkata bahwa itu akan sulit hanya dengan satu tangan kiri. Setelah dia pergi, Hina bertanya pada Samidare apakah hanya ada satu keturunan Kishin. Samidare menjawab bahwa ada lebih banyak. Pada saat yang sama, Tsubakiri mengatakan pada Shiki bahwa selalu ada 8 keturunan Kishin di setiap generasi, dan Shiki adalah salah satunya. Jika kekuatan sejati Shiki sebagai keturunan Kishin terbangun, dia akan menjadi ancaman bagi agensi Momotaro. Itulah sebabnya mereka harus menyingkirkannya. Namun, Tsubakiri merasa lebih baik menjadikannya tikus percobaan untuk mempelajari apa yang membuatnya istimewa. Itulah rencana yang dia lakukan sekarang. Shiki bangkit saat cengkraman zombie mulai melemah. Dia mengutuk Tsubakiri, mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan legenda Kishin. Dia bersumpah tidak akan membiarkan Tsubakiri lolos setelah semua yang dia lakukan, lalu segera memanggil peluncur roketnya. Shiki mulai menyerang Tsubakiri tanpa menahan diri, memaksanya berlarian di ruang untuk menghindari serangan. Namun, Shiki cepat kehabisan stamina, jatuh berlutut, dan merasa pusing karena kehilangan darah. Dia bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Tsubakiri menyebutnya orang lemah yang tidak bisa menangani tingkat pertarungan ini. Dia memperhatikan bahwa bangunan tersebut mulai runtuh. Dia memerintahkan zombinya untuk menahan Shiki dan kemudian melihat bahwa Mei juga bersembunyi di balik dinding. Tsubakiri mengatakan bahwa mungkin dia akan menghabisi Shiki selanjutnya. Shiki ngeri saat melihat Mei dalam bahaya. Dia memintanya untuk lari, tetapi Mei keluar dari persembunyiannya. Mei bertanya pada Tsubakiri apakah beginilah cara dia membunuh orang tuanya. Tsubakiri mengejek sambil berkata bahwa dia bahkan tidak ingat bagaimana dia membasmi hama itu. Mei bertanya bagaimana dia bisa membunuh orang tuanya, padahal mereka tidak melakukan apapun. Namun, Tsubakiri hanya menertawakannya. Dia mengatakan bahwa orang tuanya hanyalah serangga yang tidak akan pernah bisa dianggap keluarga manusia. Shiki sekali lagi menyuruh Mei melarikan diri. Namun, dia mendengar namanya untuk kedua kalinya. Tsubakiri ternyata mengingat orang tuanya. Dia berkata bahwa mereka pernah memohon padanya untuk menyelamatkan nyawa Mei. Mereka tampak begitu menyedihkan sehingga dia memutuskan untuk membiarkannya hidup. Namun, suatu hari dia berkata pada mereka bahwa dia akan membunuh Mei nanti, dan mereka pun merasa malu. Mei mulai menangis mendengar ini. Namun Shiki berteriak padanya bahwa ini bukan waktunya menangis. Dia bangkit dan berkata pada Mei bahwa mereka harus mengalahkan bajingan itu dulu, baru menangis bersama setelahnya. Tsubakiri tertawa melihat Shiki menangis. Dia bertanya bagaimana mungkin seekor oni bisa menangis. Shiki menjawab bahwa dia bisa menangis karena dia punya hati, dan jika Tsubakiri tidak mengerti itu, maka dialah iblis yang sebenarnya di sini. Tsubakiri kesal dan menggunakan zombinya untuk menghancurkan Shiki lebih jauh. Dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup Mei juga. Udara di sekelilingnya perlahan menjadi lebih berat. Shiki panik, menyadari bahwa dia akan gagal melindungi orang lain lagi. Pada titik ini, dia memaksa tubuhnya ke batas, berharap menemukan cadangan kekuatan tersembunyi untuk melindungi Mei. Tiba-tiba, kukunya robek dan darahnya memercik, lalu meledak menjadi tornado api. Tsubakiri terkejut karena ini berarti Shiki sedang membangkitkan kekuatannya sebagai keturunan Kishin. Keturunan Kishin memiliki atribut elemen unik, dan Shiki memiliki atribut api. Berkat kekuatannya yang baru bangkit, dia membatalkan medan gravitasi yang menekannya ke bawah dan masih memiliki energi untuk bertarung. Tsubakiri kaget, tetapi memutuskan untuk menjatuhkannya sebelum Shiki pulih. Namun, saat dia mencoba menggunakan kekuatannya, peluru Shiki merobek lengannya dan membakarnya. Tsubakiri panik memikirkan betapa berbahayanya Shiki, bahkan dengan sedikit darah yang tersisa. Namun, Shiki jatuh berlutut karena tidak mampu mengendalikan api yang mengelilingi tubuhnya. Tsubakiri menyadari ini dan segera menekannya lagi. Dia memutuskan untuk membunuh Mei, mengatakan bahwa orang tuanya adalah hama yang mati dengan menyedihkan, dan dia akan bernasib sama. Shiki mengutuknya. Dia bertanya apa salahnya orang tua Mei sampai diperlakukan begitu. Dia juga bertanya apakah Oni bahkan tidak diizinkan hidup damai. Pertanyaan ini mengingatkan Mei pada orang tuanya. Mereka pernah berkata padanya bahwa setiap orang berhak hidup damai dan bahagia. Mei menangis saat Shiki berkata hal yang sama. Tsubakiri marah dan memutuskan untuk mengakhiri keduanya dengan serangan pamungkas. Dia menciptakan pusaran gravitasi dengan kekuatan zombie, sementara Shiki menciptakan senjatanya lagi untuk melawan. Tsubakiri menganggapnya hanya gertakan karena darah Shiki tidak cukup untuk membuat amunisi. Namun, Shiki bertekad bertarung sampai akhir demi masa depan Mei. Sementara itu, Mei memikirkan orang tuanya dan bagaimana mereka memintanya untuk tidak pernah menyerah pada masa depannya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu bersorak untuk Shiki. Tiba-tiba, api di sekitar Shiki meledak sekali lagi. Dia mendapatkan kembali kekuatannya, dan Tsubakiri tidak bisa memahami bagaimana itu bisa terjadi. Namun, Shiki senang karena Mei menepati janjinya kepadanya. Dengan kekuatannya yang terisi kembali, dia menembakkan tembakan kuat ke arah pusaran gravitasi dan merobeknya.
Subakiri hanya bisa melihat kejadian itu, sebelum ledakan serangan Shiki menghantamnya secara langsung, menghasilkan kerusakan besar. Subakiri yang terluka parah terbaring di tanah, dia menyesal telah meremehkan Shiki. Dia tidak percaya bisa kalah dari seseorang yang baru saja terbangun kekuatannya, namun dia sadar tubuhnya terlalu rusak untuk bisa selamat. Dengan susah payah dia merangkak menuju Momobe Manaka, pasangan zombinya, sambil mengingat pertemuan pertama mereka. Beberapa tahun lalu, Subakiri hanyalah peneliti di agensi Momotaro. Dia tidak tertarik bergabung dengan pasukan tempur dan lebih suka melakukan eksperimen pada Oni yang mereka tangkap. Sebagian besar waktunya dia habiskan di laboratorium. Namun, pada suatu hari, Momobe Manaka datang merekrutnya. Subakiri langsung membenci kebiasaan Manaka yang suka ikut campur urusan orang lain, sehingga dia menolak tawarannya. Penolakannya ternyata sia-sia, karena keesokan harinya dia dipindahkan ke skuad Manaka atas perintah atasan. Seiring waktu, Subakiri menyadari bahwa Manaka memiliki aura dan karisma pemimpin, bahkan cukup baik untuk mendoakan Oni yang dia bunuh. Subakiri tidak pernah memahami itu semua. Setelah orang tuanya dibunuh oleh Oni, dia perlahan kehilangan emosi dan kepedulian. Dia tak terlalu peduli pada orang tuanya karena mereka sibuk dengan pekerjaan di agensi dan jarang meluangkan waktu bersamanya. Suatu hari, Subakiri menceritakan kisah hidupnya kepada Manaka. Manaka lalu membawanya pulang, memperkenalkannya pada istri dan putrinya. Setelah itu, Manaka sering mengundang Subakiri makan malam bersama keluarganya. Perlahan Subakiri merasakan kembali kehangatan emosi manusia. Meski begitu, dia masih bingung mengapa Manaka mempertahankan keluarganya padahal itu bisa menjadi tanggung jawab yang memberatkan. Manaka menjawab bahwa keluarganya adalah motivasi untuk melakukan yang terbaik dan pulang dengan selamat. Namun, hal itu kelak justru menjadi penyebab kematiannya. Pada suatu misi, Manaka dan timnya menyerbu sebuah apartemen setelah menerima laporan keberadaan Oni. Mereka menemukan seorang anak di sana. Manaka melihat anak itu seperti anak perempuannya sendiri sehingga dia tak tega menyerang. Anak Oni itu pun lolos. Namun, saat sampai di jalanan, anak Oni itu mengamuk dan membunuh siapa saja yang dia temui. Sayangnya, pada waktu yang sama istri dan anak perempuan Manaka sedang berbelanja, dan mereka ikut menjadi korban serangan Oni. Manaka bergegas menyelamatkan mereka, tetapi terlambat. Istri dan putrinya tewas, sementara dia sendiri menderita luka fatal. Di detik-detik terakhirnya, Manaka menyesali belas kasihan yang dia tunjukkan. Dia menyatakan bahwa semua Oni harus dimusnahkan tanpa ampun dan meminta Subakiri menggunakan jasadnya agar bisa terus melawan Oni meski sudah mati. Subakiri menerima permintaan itu. Dengan mengendalikan jasad Manaka, dia segera naik pangkat menjadi kapten skuad. Bahkan sekarang dia belum menyerah, dia bersumpah akan terus bertarung bersama Manaka sampai semua Oni dimusnahkan. Namun, ketika dia berusaha merangkak mendekati Manaka, tubuh Manaka tiba-tiba terbakar. Subakiri pun jatuh pingsan, kehilangan semua harapan. Di sisi lain, Shiki tak percaya dia berhasil menang. Saat menatap langit-langit dengan terkejut, Mei mendekatinya. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari langit-langit dan menghantam tanah di sebelah mereka. Suara keras itu menyadarkan Shiki. Dia segera menyuruh Mei keluar dari tempat itu secepatnya. Namun, tenaganya sudah habis. Dia ambruk di lantai sambil berdarah deras. Pada saat yang sama, di terowongan lain, Momoiwa Shinya mengurung dirinya di dalam penghalang. Setelah menyadari dia tidak bisa menang, Naito memutuskan meninggalkannya karena Momoiwa tak punya cukup daya untuk menutup basis mereka lagi. Sebaliknya, dia memilih menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak sebelum bangunan itu runtuh. Naito, Jin, dan yang lainnya berlari menuju aula utama. Di sana mereka terkejut menemukan Kiuya sedang merawat Shiki yang tak sadarkan diri. Jin bertanya bagaimana Kiuya bisa selamat. Kiuya menjawab bahwa dia nyaris mati, namun sempat meminum darahnya sendiri yang terciprat di atap, sehingga masih bisa bertahan hidup. Mendengar ini, Naito bergerak mendekati Subakiri, mengejeknya yang tampak menyedihkan. Namun, sebelum menghabisinya, dia bertanya pendapat Subakiri tentang kekuatan Shiki. Subakiri menjawab bahwa Shiki benar-benar kuat, tetapi seperti sedang membakar hidupnya sendiri. Jin penasaran soal kekuatan dapur Shiki, tetapi Kiuya mengatakan akan menjelaskan nanti setelah mereka tiba di tempat yang aman. Tak lama kemudian Yomogi tiba di aula. Dia terkejut melihat Subakiri yang sekarat. Subakiri telah berubah sejak mengenal Manaka dan mengikuti jejak mentornya. Dia bahkan sempat memulai keluarga. Kini Momoiwa Shinya merasa sedih memikirkan bagaimana harus memberitahu istri Subakiri dan bayi perempuannya yang baru lahir bahwa Subakiri telah tewas di medan pertempuran. Beberapa jam kemudian, Shiki bangun dan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Kiuya dan Naito ada di sana, mengawasinya. Naito memberinya sebotol air sambil berkomentar bahwa Shiki benar-benar berhasil mengalahkan kapten agensi Momotaro. Shiki pun akhirnya sadar dia menang melawan Subakiri, tetapi sedih karena kemenangan itu tidak bisa mengembalikan orang tua Mei. Naito kemudian berkata bahwa mereka kehilangan terlalu banyak untuk menganggap ini kemenangan, namun mereka tetap harus bersyukur karena selamat. Tak lama kemudian, Shiki dan teman-temannya bersiap kembali ke sekolah. Kiuya memutuskan mengadopsi Mei dan meminta semua orang untuk datang berkunjung. Saat para siswa menaiki kapal, Mei memanggil Shiki, mengucapkan terima kasih dengan senyum cerah, dan berjanji akan datang menemuinya lagi. Begitu sampai di akademi, Naito memulai pelajaran tentang pembagian tubuh Oni yang terdiri dari 3 bagian.
Di akademi para siswa diajarkan tentang 3 unit utama, unit tempur, unit medis, dan unit pengintaian. Setelah lulus, mahasiswa akan ditempatkan sesuai kemampuan masing-masing. Namun, ruang kelas terasa seperti neraka bagi Shiki. Kepalanya terasa panas, otaknya kacau, dan suara-suara di sekitarnya membuatnya sulit fokus. Kuina sibuk mencoba menarik perhatian Rokuro, sementara Ari tidur dengan santai tanpa peduli. Naito tampak paling kesal pada Akari dan membangunkannya dengan ledakan sonik kecil yang memekakkan telinga. Setelah itu dia menyatakan bahwa kelas berakhir dan semua siswa harus memilih pasangan untuk kamar asrama mereka. Para siswa langsung berdebat, beberapa bersemangat, beberapa enggan. Byobugaura mengingatkan bahwa jumlah mereka ganjil, jadi pasti ada satu anak laki-laki yang akan tertinggal. Naito kemudian mengumumkan bahwa siapapun yang tertinggal akan berbagi kamar dengannya. Seketika semua orang melihat teman sekelasnya dengan pandangan yang berbeda, berusaha agar tidak menjadi orang terakhir. Saat mereka masih berdebat, Kuina tiba-tiba menyatakan ingin menjadi satu kamar dengan Rokuro. Semua terkejut mendengarnya, dan Byobugaura cemburu pada Rokuro. Namun, Naito menegaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan dipisahkan. Kuina kemudian bertanya siapa yang akan menjaga Rokuro. Shiki yang bingung langsung bertanya maksudnya. Kuina dengan santai menjelaskan rencananya, yang membuat Shiki dan Byobugaura kesal mendengarnya. Shiki lalu meminta Yuji berbicara pada Kuina agar berhenti. Namun Yuji malah mengemasi tasnya dan berkata bahwa dia orang tambahan. Jika dia keluar, jumlah mereka akan seimbang. Dia bercanda akan tinggal di luar dalam kotak kardus, membuat Shiki merasa tidak enak mendengarnya. Sementara itu, Shiki, Juji, dan Akari mendorong Jin agar mau berbagi kamar dengan Naito. Mereka merasa Jin yang paling penyendiri di kelompok itu. Namun Jin menjawab dingin bahwa dia baik-baik saja sendiri, membuat ketiganya kesal. Mereka bahkan mengejek Jin yang tidak bisa membaca situasi. Shiki kemudian menawari Ikari untuk berbagi kamar dengannya. Ikari langsung menolak, mengatakan dia tidak suka berada di sekitar orang-orang. Byobugaura merasa ditinggalkan dan kecewa karena tak ada yang mau jadi teman sekamarnya. Saat dia sedang merajuk, Rokuro menawarkan diri menjadi teman sekamar Byobugaura karena dia takut pada Kuina. Namun Byobugaura malah makin kesal dan mengungkit kedekatan Rokuro dengan Kuina. Rokuro tampak terganggu secara mental karenanya. Ikari kemudian menyuruh Shiki berbagi kamar dengan Naito. Shiki menolak, ia ingin teman sekamar yang bisa diajak bicara tentang hal-hal santai sebelum tidur. Dia lalu berbagi cerita betapa senangnya akhirnya bisa ikut karya wisata sekolah bersama mereka. Ternyata dia belum pernah ikut sebelumnya, karena semasa SMP dia diskors, lalu dikeluarkan saat masuk SMA. Semua orang terkejut mendengarnya. Shiki balik bertanya mengapa mereka begitu terkejut. Byobugaura menjawab bahwa kekuatannya bangkit sejak dia kecil sehingga tidak sempat sekolah, dan yang lain punya pengalaman serupa. Shiki pun menyadari hidup mereka lebih berat daripada dirinya. Naito lalu menyuruh mereka berhenti membuang waktu dan segera menentukan teman sekamar. Shiki mengusulkan untuk menentukan pasangan dengan cara suit, batu, kertas, gunting. Semua setuju. Hasilnya, Juji kalah dan akhirnya harus berbagi kamar dengan Naito. Dia terlihat hancur mendengarnya. Di sisi lain, Shiki merasa lega karena tidak mendapat kamar dengan Naito, tetapi ternyata teman sekamarnya adalah Jin. Itu tidak jauh lebih baik baginya. Shiki kecewa karena Jin orang yang paling dingin di kelompok. Namun Jin diam-diam penasaran pada Shiki. Sebelum kembali ke akademi, dia sempat berbicara dengan Kyuya untuk mempelajari detail tentang keturunan Kishin. Dia kesal dan memperingatkan Shiki agar tidak terlalu percaya diri hanya karena lahir dengan kekuatan istimewa. Kelas kembali ricuh seperti biasa. Shiki mulai memikirkan Mei, bertanya-tanya bagaimana kabarnya dan berharap dia baik-baik saja, bekerja keras untuk masa depan yang aman dan bahagia. Sementara itu, di kantor pusat agensi Momotaro, seorang berandalan bernama Shina sedang bergerak. Dia berpikir jika berhasil menjatuhkan Shiki, yang mengalahkan Tsubakiri, dia akan mendapatkan banyak poin dan promosi menjadi kapten regu. Shina memberitahu timnya untuk bersiap karena mereka akan berangkat segera. Timnya mengingatkan bahwa mereka tidak punya izin untuk bertindak sendiri. Namun Shina tidak peduli, baginya selama hasilnya ada, para atasan tidak akan mengeluh tentang metodenya. Beberapa hari kemudian, Shiki dan teman-teman sekelasnya menikmati panasnya pemandian umum setelah hari berat di Akademi Rasetsu. Sambil berendam, Shiki terus mengeluh tentang Naito, guru iblis mereka. Jin sudah lebih dulu keluar karena selesai mandi. Ikari pun meninggalkan pemandian karena lelah mendengar rengekan Shiki. Hanya Byobugaura yang masih setuju dengannya. Rokuro, di sisi lain, tahu bahwa Kuina sedang menunggunya di luar, siap merusaknya dengan cintanya. Meski terdengar seperti mimpi para pria, Rokuro justru takut. Byobugaura dan Shiki mengira dia hanya membual. Namun Rokuro meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar takut pada sifat dominan Kuina. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara Kuina mencoba masuk ke pemandian laki-laki. Ketiganya bereaksi berbeda, namun saat pintu terbuka, yang muncul bukan Kuina, melainkan Naito. Kuina sedang ditahan anak-anak lain di luar. Naito memberitahu semua orang bahwa akan ada latihan evakuasi darurat. Mereka harus berkumpul di gym dalam 10 menit. Shiki yang datang belakangan mulai protes karena Naito mengganggunya saat bersantai. Naito balik bertanya apakah Shiki mau latihan di tengah badai di luar jika tidak suka latihan evakuasi ini. Shiki langsung mengubah sikapnya. Di gym, Naito mulai memberi pengarahan.
Ia mengatakan bahwa jika mereka tidak bisa bertindak sebagai tim dan cepat mengambil tindakan dalam keadaan darurat, peluang hidup mereka akan menurun drastis. Latihan ini untuk melatih kerja sama tim. Dia menunjuk perlengkapan yang disimpan di sudut aula dan meminta mereka tetap di gym sampai pemberitahuan selanjutnya. Setelah itu dia pergi berpatroli. Begitu Naito pergi, semua orang lega, tapi mereka juga bingung harus berbuat apa. Jin orang pertama yang memperhatikan sebuah pot di antara persediaan. Shiki menduga ada bom di dalamnya. Dia menunjuk pot itu dan bercanda bahwa cara terbaik membuang bom adalah menembaknya dari jauh. Akari dan Yuji menyuruhnya berhenti karena bahkan monyet pun tahu pot itu berisi makan malam mereka. Shiki tertawa dan berkata hanya bercanda, tapi Akari marah dan memanggilnya idiot sandwich. Saat mereka ribut, Kuina memutuskan mengambil makanan untuk Rokuro. Dia menemukan makanan pokok mereka, kari dan nasi. Semua duduk makan bersama. Shiki mulai rewel dan bertanya siapa yang mau tauge miliknya karena dia benci makanan hijau. Yuji menyuruhnya tidak pilih-pilih makanan. Meski Yuji suka tumis tauge, dia tak cukup suka untuk memakan sisa orang lain. Shiki lalu melihat Akari yang sudah selesai makan pertama. Dalam 3 suapan saja Akari menghabiskan makanannya dan bergegas mengambil porsi kedua. Jin memperhatikan dari jauh. Meski dia juga ingin porsi tambahan, dia tidak bisa makan cepat karena tak tahan rempah. Namun dia tak ingin terlihat pengecut, jadi dia tetap makan pelan. Sementara itu, Kuina bertanya pada Rokuro apakah dia mau porsi tambahan. Rokuro menjawab sudah kenyang dan kalau makan terlalu banyak, dia bisa mual. Dalam hati dia iri pada teman-temannya yang bisa makan sepuasnya. Tapi dia senang ada puding sebagai pencuci mulut. Dia bilang pada Kuina betapa dia suka puding. Kuina langsung cemburu dan bertanya apakah Rokuro lebih mencintai puding daripada dirinya. Rokuro bingung harus menjawab apa. Untuk menenangkannya, Rokuro berjanji akan membuat puding untuk Kuina nanti. Kuina pun luluh dan berkata Rokuro boleh makan, pudingnya juga. Setelah semua selesai makan, Yuji menemukan 1 puding tersisa. Dia bertanya apakah ada yang belum mendapat, tapi semua sudah. Dia lalu bertanya siapa yang mau tambahan. Jin akhirnya mengangkat tangan, berhenti berpura-pura tangguh. Namun Shiki lebih cepat menyambar puding dari tangan Yuji. Jin menurunkan tangannya kesal. Melihat itu, Shiki menawarkan porsi kari terakhirnya pada Jin, tetapi sikap baik itu malah membuat Jin makin kesal. Sementara itu, Naito sedang memeriksa setiap ruangan sebagai bagian dari latihan evakuasi. Saat itu, lampu hijau pengirim pesan dari akademi menyala. Naito mengangkat telepon, kepala sekolah di sisi lain mengatakan bahwa tidak ada bahaya nyata di kampus dan meminta Naito santai saja. Kepala sekolah menyarankan agar Naito menghabiskan waktu bersama murid-muridnya, meski sadar siswa akan lebih nyaman tanpa kehadirannya. Naito setuju, meski dalam hati dia ragu mereka bisa benar-benar akur. Kembali di gym, Jin bersiap melawan Shiki demi puding. Shiki mengejeknya pengecut yang tak berani mengatakan mau puding ekstra. Jin marah, mengaktifkan gergaji darahnya. Shiki balik memanggilnya, Basoka, dan memblokir serangan Jin. Tepat saat Shiki hendak membalas, Naito datang. Dia kecewa mereka rela bertarung demi puding, bahkan lebih kecewa lagi karena mereka menghabiskan semua makanan tanpa menyisakan untuknya. Semua terkejut mendengar bahwa Naito seharusnya makan bersama mereka. Yuji buru-buru minta maaf karena memakan semua tauge. Siswa lain dengan santai berkata itu salah Naito karena tidak menjelaskan sejak awal, dan Naito tidak bisa membantah logika itu. Bagaimanapun, Naito memberitahu mereka bahwa menggunakan kemampuan atau bertarung di gym dilarang keras. Siapapun yang meninggalkan aula tanpa izin akan dikeluarkan. Ia kemudian pergi sambil membawa puding, tapi lupa sendok. Byobugaura bertanya-tanya apakah mereka harus mengejarnya untuk memberikan sendok itu, namun Kuina menyuruhnya melupakan saja karena tidak sepadan dengan risiko dikeluarkan. Semua orang lalu memutuskan untuk tidur. Shiki terlihat bersemangat karena ia hanya ingin nongkrong bersama teman-temannya. Jin justru sebaliknya, ia menjaga jarak dari semua orang. Sementara itu, Kuina menyuruh Rokuro masuk ke kantong tidur agar mereka bisa berpelukan sepanjang malam, namun Rokuro benar-benar tidak suka ide itu. Juji hanya menertawakan Rokuro, sementara Ikari bersikap sebaliknya. Ia berprinsip kuno bahwa anak laki-laki dan perempuan sebaiknya baru berpacaran setelah berusia 20 tahun. Bahkan, ia tak menyukai ide bahwa mereka tidur bersama-sama di aula. Ikari segera memasang tirai untuk membagi aula menjadi 2 bagian, memisahkan anak laki-laki dan perempuan. Tapi Shiki tetap merasa ini menyenangkan seperti perjalanan sekolah. Ikari pun ikut bersemangat dan mengatakan bahwa sekarang saatnya bercerita horor. Byobugaura mulai berkeringat karena ia takut hantu, sementara anak laki-laki lain antusias berbagi cerita seram. Ikari meminta Jin ikut berbagi cerita juga. Shiki berharap Jin menolak supaya ia punya alasan untuk mundur, tapi ternyata Jin tak masalah dengan cerita hantu, membuat Shiki merasa terjebak. Rokuro menjadi yang pertama bercerita. Ia merasa selalu ada yang memperhatikannya sejak pertama kali masuk Akademi Rasetsu. Namun, semua orang berkata bahwa itu cuma Kuina. Selanjutnya, Juji bercerita bahwa ia selalu takut setiap kali mendengar langkah kaki Naito saat ia bergulat dengan ular. Shiki lega karena belum ada cerita hantu. Namun, Ikari kemudian membacakan cerita tentang hantu seorang wanita di jalan pegunungan. Tiba-tiba lampu padam dan Shiki menjerit ketakutan. Ia mencoba bertindak tenang dan menyalahkan orang lain ketika Juji menyalakan senter, tapi ternyata ada hal yang lebih besar terjadi.
Jin berkata bahwa sepertinya rumor tentang cerita hantu yang menarik hantu nyata itu benar. Ia lalu menunjuk ke arah hantu yang berdiri di pojokan. Ternyata itu hanya kepala sekolah yang mencoba menakut-nakuti murid agar mereka lebih akrab satu sama lain. Namun Shiki, Rokuro, dan Juji ketakutan. Mereka berpegangan pada Ikari, tapi Ikari justru mendorong mereka karena ini pertama kalinya ia melihat hantu sungguhan dan ingin memburunya. Ikari langsung menyerang kepala sekolah dengan medan gaya. Jin pun ikut bergerak. Trio pengecut itu menempel padanya. Saat Jin mencoba menyingkirkan mereka, Shiki kehilangan kendali karena rasa takut. Ia memanggil senjatanya dan menembak secara acak, meledakkan ruangan tanpa sengaja mengarah ke kepala sekolah. Ketika Naito tiba di gym, ia kaget melihat kondisi ruangan. Kepala sekolah memintanya untuk mengatakan kepada siswa bahwa semua itu hanya mimpi buruk dan tidak ada hantu sungguhan. Keesokan harinya, semua orang yakin mereka hanya mengalami mimpi buruk karena malam yang penuh badai. Ketika Naito memasuki kelas, ia memberitahu mereka bahwa mereka akan berangkat ke Tokyo untuk latihan lapangan berikutnya. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.